rumah. Ini Pak Gary Aceh. Bukan Gary udah dipelihara Mas Kombok. Ini Ferry. Oh, Ferry. Sangkain Gary. Lah, masa udah dipelihara Pak Bom Gajul. Si siapa mana sih? Si Gary Iya, saya lupa nih. Assalamualaikum dulu nih buat abang kita. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantal udah dijemur yang buat di meja belakang. Udah dipipisin sama kucing. Masya Allah Akbar, senangnya satu Zoom dengan Masya Allah, Bang Budi luar biasa emang ini. Tendangan penalti lagi pasti nanti. Iya, Bang Zuma neneknya kiper, saya kakek saya striker. Iya. Saya siap-siap dulu bentar ya, 5 menit ya, boleh ya? Boleh, silakan. Oke, sip. Saya mute ya, Bang Zuma, saya nyimak ya. Gol si Gary mana ya sekarang? Kok nggak nampak-nampak lagi ya? Dipelihara Selota. Aku lihat Gary lucu kadang-kadang. Dia itu pengembala YouTube tuh. Enggak, dia gila di YouTube tapi bukan di kehidupan asli, diberesin dulu. Jumatnya kasihan itu. Kalau Gary suka muncul di MDM, dia sama Tristan suka dialog. Pak Ferry, percaya nggak Pak Ferry? Ada bisa dikatakan Kristuber ya, pendeta Kristen. Itu nge-live itu dari jam 7 malam sampai jam 8 pagi, hampir tiap hari itu. Kebalik, nggak sampai 12 jam, 11 jam lebih. Oh ya, 11 jam lebih. Kalau 12 jam dia dianggap spam, dimatiin sama YouTube. Itu energinya kuat itu. Udah tua padahal. Mantap rambut. Sorry, kayak siapa Bang Golian? Maaf, gimana? Zion? Itu Ya, teker ya. Rambut kayak siapa? Kayak pemain apa yang basket, yang film, yang kata film itu, yang apa? Bobe. Iya, yang main basket itu, yang rambutnya gonta-ganti warna-warna. Siapa? Kalau aku ngefan Kobe Bryant yang main basket. Siapa? Dia yang warna-warni. Bukan yang main film, yang suka main Kuroko. Yang hitam, orang hitam manis orangnya. Kyrie Irving. Ferguson. Ya, saya sampai jam 11.30 ya. Gimana Pak Ferry? Saya waktunya sampai jam 11.30 hari ini. Oh ya, baik. Siap Pak, baik Pak. Kalau 11.30 sekarang jam berapa berarti ya? Sekarang 10.30. Oh gitu, oke, siap saya ya. dibilangin acara mulai jam 10. Oke, kalau begitu sebentar. Gimana, Dek? Iya, Gurunda. Kita sudah tema live. apa ini hari? Ah? Temanya? Temanya ini mengenai ini ya,
kata Akhina Ferry mengenai apa karakter Yesus Karakter ya. Yesus. Yes, betul. Oh. Yes, betul. Menarik ini, menarik. Yes. Aku buka dulu ya, Brother Ferry dan Gurunda. Silakan Pak. Siapa namanya tadi? Tunggu lu, aku belum poin. Oh ya udah. Ini Panggilnya apa nih di sini? Pak ini Gurunda Ustaz Juma. ya Zuma. Oh, Juma, namanya Ya Zuma. Oh, oke. Sip. Kasih tahu kalau udah live. Akhi Julius. Ini temanya apa sih? Karakteristik Tuhan. Yesus Karakteristik menurut Yesus. Pendeta Ferry dan juga Gurunda Zuma. Jadi nanti Brother Ferry bisa lihat di channelnya Gurunda Zuma ya, namanya Zulkifli M. Abbas, dan di sana yang menonton lebih banyak daripada yang ada di gereja maupun masjid, karena media online ini kan tidak terbatas ruang ya, Yes. bisa ribu-ribuan gitu yang nonton, sehingga insya Allah akan menjadi manfaat dan edukasi bagi Amin. semua yang menonton. Yes. Amin. Tunggu lu, Judulnya Pendeta Ferry menjemput hidayah. Udah belum, Akhi Julius? Belum, tunggu. Aku hidupin laptopnya agak lama. Waduh. Baru nyampe aku. Iya, jadi Brother Ferry selamat datang di Zoom MMCI ya, atau singkatan dari Makassar Mualaf Center Indonesia, pusatnya di Makassar, dan ini adalah Zoom-nya. Ini adalah media dakwah lintas agama, jadi nggak hanya Islam tapi kekristenan juga, sehingga yang mendengarkan bisa lebih bertoleransi lagi karena memahami bagaimana keimanan di luar mereka bekerja gitu, baik dari saudara kekristenan maupun dari ikhwan filah yang dari Muslim begitu. Kalau boleh tahu Brother Ferry ini dari denom apa? Saya CMC, Pak. Apa? CMC nama gerejanya kan? Denomnya apa? CMC. Enggak, denomnya apa gitu? Itu kan nama gerejanya. Sinodenya CMC, Pak. Iya, itu sinodenya, coraknya. Saya coraknya ya kita, Pak. Saya nggak Trinitas, saya Injili, saya karismatik, semuanya saya ada. Gereja CMC. Nah. Oh, berarti aukumene ya? Saya ekumene bisa ya. Saya suka interdominasi memang. Ya. Oh, I see. Iya, karena setiap Kristen ini kan semua bilang sesuai Alkitab. Ya nggak apa-apa. Tapi Kan kan yang saya sekarang yang saya bawakan yang sesuai saya dong berarti kan. Nah, Ya, yang lain sesuai. saya nggak mau ikut campur lah gitu kan masing-masing ya. Ini yang Iya, karena- yang mana sih, Christian Ministry Church atau Betul, Christian Ministry Church. oh yang itu berarti ya? Oh, sip. Yes. Karismatik dong itu. Saya udah bilang itu di bawah kami tuh banyak, ada mesianiknya, ada karismatiknya, ada protestannya. Bapak mau yang mana? Iya, karena berarti jatuhnya ya inilah apa subdenomnya Ya, Protestan. boleh ya interdominasi. Oh, kalau gitu ini adalah okumene. Okumene itu adalah persatuan seluruh pahaman gereja. Itu ada di kompleks saya itu okumene. Semua gereja masuk ke sana, mau Protestan, mau Katolik, mau Karena Advent, yang strict itu cuma dua sih setahuku, cuma Katolik dan Ortodoks aja. Kalau Protestan biasanya yang dari sub Protestan itu slow bae, mau siapa aja masuk silahkan. Iya, betul. Nah, sebenarnya sih nggak ada strike sih, nggak ada. Kalau di mata Bentar. Islam, biasa-biasa aja. Enggak, kalau Ortodoks itu nggak boleh masuk ke gereja yang lain itu. Oh, gitu. Nggak diterima ibadahnya. Ortodoks punya itu. Iya. Katolik kan juga gitu. Hmm. Jadi yang lebih pluralis itu ya dari Kristenan Protestan, Lutheran yang sekarang menelurkan lagi sebuah Christian Ministry Church. Nice. Ya, lanjut. Oke, aku sudah ready, Bang. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah yang dicintai Allah Azza wa Jalla, yang selalu menantikan dakwah tausiah kami di MMCI Foundation Zoom-nya, dan terutama di channel-channel yang Ikhwan Villa cintai. Yang sekarang live itu ada di channelnya Akhina Julius, kemudian ada di channelnya Triun Slayer Comment Center, lalu juga ada di channel Gurunda Zuma yaitu Zulkifli M. Abbas. Tafadhol silakan dinikmati. Ya. Ya. Channel Ustadz Akal Sehat, Bang.
Oke, siap. Dengan channel Ustadz Akal Sehat juga ya. Ini Silakan. channelku yang jadinya pakai dokter akal loh. Oh, ini channelnya yang kalau Akhi Julius channel Dokter Akal. Nah, sekarang topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai karakteristik Yesus Ikhwan Villa, dan ini akan dibawakan oleh Guru Nazuma yang banyak ilmunya, dan alhamdulillah kita serap ya. Contohnya seperti kemarin mengenai Ismail dan Ishak. Lalu kemudian dari kawan kita, saudara kita kekristenan, ada Bapak Pendeta Ferry dari Sinode CMC atau Christian Ministry. Salam pagi, Brother Ferry. Shalom Pak Juma, ya. Iya, bukan, ini Kores. Ya. Ini Kores ini. Kores, ini. sorry. Ya, ini apa hostnya. Oh, oke, Pak Kores. Ya. Nah, berikutnya ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya merdu sekali, membuat kita semakin lapar ya untuk mendengarkan kajian kita kali ini. Ya udahlah, kalau gitu tanpa berpanjang lebar lagi, tafadhol silakan. Dari siapa dulu ya? Mungkin dari Brother Ferry dulu ya. Mungkin Gurunda dari kamu dulu ya, untuk menjelaskan gimana sih karakteristik yang apa diimani oleh kekristenan ini mengenai Yesus yang juga dipercayai oleh umat Muslim sebagai Nabi Isa alaihissalam. Tafadhol. Silakan Brother Ferry. Terima kasih untuk waktunya, undangannya. Ya, jadi hari ini saya mumpung udah mulai, Brother Ferry, tolong lebih dekat ke mic-nya ya. Ini kecil banget suaranya. ya sebentar ya. Ini volumenya belum dibesarkan. Nah, kalau gini lebih bagus? Nah, sama aja sih. Sama. Waduh, kenapa ya? Tadi pertama awal-awal bagus, tadi gede. Oh ya, padahal ini sama loh. Ini pas tadi itu volumenya 86, sekarang saya naikin jadi 100. Oh ya, udah. Bagus Bang Triun. Gak apa-apa lah. Yuk Suara lanjut Bang aja. yang kegedean kayaknya. Yuk lanjut yuk. Oke. Ya. Jadi hari ini saya akan membawakan topik tentang karakter Kristus. Nah, secara pengetahuan umum, karakter itu bagi saya itu adalah sifat, tabiat, atau kebiasaan dalam diri kita yang sudah tertanam menjadi ciri khas kita atau personalitas gitu ya. Nah, bagi orang Kristen, kami semua di dalam Alkitab mewajibkan semua pengikut Kristus itu hidup sama seperti Kristus hidup. Itu berarti tentang gaya hidup. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kekristenan bagi saya ini ya baru 9 tahun lah saya percaya sama Kristus. Nah, jadi kekristenan bagi saya itu bukan tentang tata ibadahnya atau liturginya, tetapi tentang bagaimana memiliki karakter atau gaya hidupnya yang serupa dengan Kristus. Nah, jadi kalau bagi saya orang yang bertuhan itu pasti akan mirip dengan Tuhannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagi kami yang saya percayai, yang saya sering ajarkan di tempat saya, itu bahwa orang Kristen itu harus memiliki rohnya Tuhan, gitu, Roh Kudus, atau kami disebut juga sebagai roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran. Nah, itu yang akan membimbing kami untuk bisa menuju pada karakternya Kristus, untuk diubahkan seperti itu. Karena yang saya pelajari dari Alkitab bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat-sifat dosa atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan, dan itu bisa diubah ketika kita memiliki rohnya Tuhan dan juga firman-Nya Tuhan. Nah, kalau untuk ayatnya yang saya suka pakai, bahwa Roh Kuduslah yang akan memimpin kita pada kebenaran, yaitu Yohanes 14 ayat 16-17. Di situ Yesus bilang bahwa aku akan meminta pada Bapa yang akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, yaitu supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kemudian di Yohanes 14:26 juga mengatakan penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Nah, apa aja sih yang akan menjadi sifat-sifatnya Tuhan ketika Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus? Apa yang harusnya kita juga sama yang ada dalam dirinya? Itu yang pertama kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 22-23 tentang buah roh. Jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menghasilkan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu kira-kira yang harus dimiliki semua pengikut Kristus.
Nah, jadi ini yang saya anggap sebagai karakter, bahwa ini harus kita punya dalam hidup di dunia ini. Nah, kemudian kecenderungan yang akan seorang Kristen alami ketika dia diperbaharui oleh Roh Kudus, diperbaharui terus-menerus, maksudnya tidak secara instan. Ketika menerima Roh Kudus langsung berubah gitu, bukan. Tapi ada prosesnya gitu. Dan setiap orang prosesnya beda-beda. Nah, di Kolose 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, yang telah mengenalkan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, di sini juga dikuatkan lagi oleh Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang dia ini Yesus, dan menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kami yang mengikut Kristus ini diharapkan untuk bisa diperbaharui pikirannya. Nah, gitu ya. Cara kita dalam berespon terutama terhadap mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, berespon terhadap perlakuan orang atau apapun, harus berdampak. Nah, gitu. Pikiran itu juga ditekankan di Roma 12 ayat 2 bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh karakter-karakter dunia yang sering disebut sebagai kedagingan kalau di dalam Alkitab, itu harus ditanggalkan. Apa aja sih? Maka itu ditulis di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di situ ditulisnya perbuatan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, roh pemecah, mementingkan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta poda, dan lain-lain. Nah, jadi itu yang diharapkan bagi semua pengikut Kristus untuk bisa meninggalkan hal-hal ini. Nah, itu yang nanti secara progresif terus-menerus akan diperbaiki lewat pimpinannya Roh Kudus dan firman Tuhan. Bahkan di Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu kira-kira yang diwajibkan bagi semua pengikut Kristus. Bahkan ketika kita sudah diubahkan, maka kita wajib dalam perbuatan kita itu bisa memuliakan Tuhan kita. Artinya ketika orang melihat kita, bisa melihat siapa Tuhan kita. Matius 5:16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Galatia 2 ayat 20a mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bagi orang Kristen, seharusnya kehidupannya itu menjadi Alkitab terbuka. Orang bisa baca lewat perbuatannya, lewat kelakuannya, lewat perkataannya, lewat gaya hidupnya. 2 Korintus 3 ayat 2 mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Itu kira-kira yang harus bisa dilihat orang-orang pada diri seorang Kristen. Nah, kemudian mengapa sih kedagingan itu harus dibuang atau ditanggalkan? Roma 8 ayat 7 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau jadi perseteruan artinya kita menjadi musuhnya Allah. Kalau kita jadi musuh Allah, pastinya nggak mungkin lah tujuan hidup orang Kristen yang mau hidup dan tinggal dalam surga kerajaan Allah, nggak mungkin bisa terjadi kalau jadi musuhnya Allah. Oleh sebab itu, salah satu bentuk kedagingan yang masih sering kadang orang Kristen pun yang sudah lama bahkan sejak lahir Kristen, tapi masih melakukan. Salah satunya apa? Membenci. Ya, 1 Yohanes 3:15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh
yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya kalau orang yang membenci, apapun kegiatannya, mau dia rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi masih menyimpan kebencian, maka dalam hidupnya tidak ada kekekalan. Nah, bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, kita mengasihi Allah itu seperti salib. Jadi ada horizontalnya, ada vertikalnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, itu juga sama yang harus kita tunjukkan pada sesama kita. Itu ada prinsip dari semua kitab-kitab Nabi dan hukum Taurat menurut Yesus begitu. Dia, ajaran utamanya adalah kasih. Kemudian perbuatan yang dihasilkan dari kedagingan ini itu harus disalibkan. Nah, jadi kita di Galatia 5:24 itu mengatakan kita harus menyalibkan hawa nafsu dan keinginannya. Nah, orang-orang yang sudah percaya pada Kristus, yang dia harus bisa menampilkan, menjadi teladan gitu. Nah, menjadi teladan supaya orang ketika melihat kita tidak malah menghujat Tuhan kita. Nah, bahwa dia tahu, oh kalau orang Kristen tuh orangnya kasih, oh orangnya baik, orangnya hidupnya kudus, harusnya begitu. Dan ini adalah perjuangan. Makanya di dalam kitab juga Paulus mengatakan ini ada pertandingan. Setiap orang bertanding, nah, supaya mendapatkan upah nantinya. Di 1 Timotius 4 ayat 12b mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, itulah yang harusnya orang Kristen menjadi teladan. Apapun jabatannya, mau dia gembala kek, jemaat kek, mau pendoa kek, sama saja. Jadi keteladanan ini harus dapat dari latihan. Dalam Injil mengatakan Tuhan kadang Tuhan juga menekankan bahwa kita harus melatih tubuh kita untuk bisa menguasai diri kita. Itu penguasaan diri salah satu buah roh yang tadi ya. Di 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Nah, kadang banyak, ya mungkin ya, saya nggak tahu di sini mungkin ada yang punya pengalaman buruk dengan orang-orang Kristen, bahkan yang namanya pendeta, pastor, atau apapun. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus, bahwa jangan sampai kita memberitakan kasih, tapi kita justru membuat orang terluka. Nah, dalam diri saya belajar di Alkitab, saya pahami bahwa apapun yang saya perkatakan, apapun yang saya perbuat, tujuannya hanya membangun. Tidak boleh melukai atau bahkan menghina atau menghakimi lebih parah lagi. Ya, jadi Tuhan kadang kasih cara kita untuk latihan, yaitu lewat perlakuan orang lain terhadap kita. Amsal 27:17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai apa yang saya pahami tentang karakter Kristus dan bagaimana orang Kristen harusnya mirip dengan Tuhannya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Thank you, Brother Ferry, untuk pemaparannya ya mengenai karakteristik dari Yesus ini ya. Sangat menyeluruh. Dalil-dalil yang dibawakan ada di Perjanjian Baru dan Lama. Sekarang mari kita mendengarkan bagaimana karakteristik Yesus yang dipahami oleh umat Muslim diwakilkan oleh gurunda kita, Gurunda Zuma. Gurunda Zuma, tafadhol tausiahnya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang telah menciptakan umat manusia dengan tidak meninggalkan manusia kebingungan, yakni dengan cara mengutus para nabi sebagai pembawa petunjuk dan juga kitab suci sebagai pedoman hidup. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa ajaran sehingga manusia khususnya Muslim bisa mendudukkan para Nabi pada posisi yang sesungguhnya. Menarik urai hari ini oleh sahabat Bang Ferry. Beliau adalah salah satu praktisi gereja, kalau nggak salah beliau seorang pendeta.
Mungkin supaya terarah, saya tidak ingin menabrakkan ajaran Islam dengan ajaran Kristen dengan membawa materi-materi terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, sosok Nabi yang datang ke Bani Israel, yang dicipta oleh Allah tanpa seorang ayah, yang kemudian mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada satu esensi pencipta. Tetapi hari ini saya mencoba untuk kemudian mengurai data demi data di dalam kitab sahabat Kristen yang mungkin bisa menjadi satu acuan di mana ada titik yang nanti bisa jumpa gitu antara apa yang dipaparkan sahabat kita Bang Ferry yang saya urai. Betul yang disampaikan itu bahwa harusnya seorang Kristen itu sebagai mencontoh kepada perilaku hidup sosok yang diidolakan. Mencontoh, meniru, ya, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan apa yang menjadi sang idola lakukan. Di dalam Yohanes 9 pasal 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kalau kemudian apa yang dipertontonkan oleh Dia yang diutus oleh Tuhan harus mati di tiang salib, maka ini pengecualian. Jangan sampai nanti berdasarkan data ini kemudian sahabat-sahabat juga mau mati dalam keadaan disalib. Jangan. Meski ini anjurannya jelas, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Masalahnya di sini adalah apakah penyaliban itu perintah Bapa, perintah Allah yang menurut pandangan Kristen, atau itu murni ajaran dari tentara Romawi yang tidak suka terhadap Yesus yang mengganggu daripada kondisi penguasaan tanah Yudea pada masa itu. Namun menarik di sini para sahabat sekalian, sebelum terlebih jauh saya mengurai, di dalam Yohanes 5 pasal 36, Yesus di situ menerangkan tentang dirinya. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kita tahu sahabat, bahwa Yohanes ini tanpa penyaliban mampu kemudian menyelamatkan manusia itu dari dosa. Bisa kita lihat di dalam Matius 21 pasal 31 dan seterusnya. Di situ Yesus sendiri yang menerangkan bahwa pelacur atau pesundal atau PKS atau pemungut cukai itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga daripada orang-orang yang taat kepada ahli Taurat. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena mengikuti ajaran sang penyelamat Yohanes Pembaptis. Nah, Yesus datang kemudian menerangkan, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes sang juru selamat ini, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi memang orang-orang yang mengaku pengikut harus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 10 pasal 27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi memang wajib hukumnya orang-orang yang mengaku sebagai pengikut harus mengikuti karakteristik Yesus di dalam kehidupan. Baik hubungan Yesus terhadap Tuhan yang mengutus Dia, maupun hubungan Yesus terhadap sesama manusia. Di dalam Yohanes 10 yang saya terangkan tadi, data selanjutnya di nomor 37 dan 38 diterangkan begini. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepada aku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepada aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus kemudian di tengah-tengah Bani Israel, itu murni adalah perintah. Perintah dari sang pengutus untuk ia lakukan, untuk ia praktekkan di depan Bani Israel. Lalu kemudian, di dalam Yohanes 17 pasal 4, aku telah mempermuliakan engkau. Engkau ini adalah pencipta langit dan bumi, yang kemudian sahabat Kristen sebut dengan sebutan Bapa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Jadi apapun pekerjaan yang Yesus lakukan,
mau dia menghidupkan orang mati, mau dia membangkitkan membuat orang buta melihat dan seterusnya. Kesemua itu adalah tugasnya dia sebagai utusan. Bukan statusnya sebagai pencipta, tetapi hanya sebagai wakil dari Tuhan sebagai rasul. Nah, terakhir dari Yohanes 4 pasal 34, kata Yesus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya pada masa itu, makananku ya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya Yesus di sini, kalau saya boleh pinjam bahasa kita, Yesus ini adalah pesuruh yang diperintah oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi bagian daripada misi kedatangannya, yaitu menjadi jalan keselamatan hidup bagi Bani Israel. Nah, kembali kita masuk ke dalam karakteristik. Berbicara mengenai pokok pengajaran, berarti kita tidak bisa terlepas daripada karakter oknum yang kemudian disebut sebagai sebutan Yesus dan Islam sebut dengan Isa alaihissalam. Jadi Yesus itu, kalau kita berbicara mengenai karakteristik, berarti tidak terlepas daripada misi kedatangannya. Apa misi kedatangannya? Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Nah, Yesus itu ketika dia datang kepada Bani Israel di atas muka bumi di tanah Yudea, di Yerusalem, dia tidak membacakan perjanjian baru. Yang dibacakan oleh Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu adalah perjanjian lama, atau kitabnya Nabi Musa atau kitab para nabi. Di dalam Mazmur 5 pasal 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Berarti yang kemudian Yesus lakukan adalah sesuai yang digambarkan oleh pengumpul kesaksian-kesaksian yang kemudian kitabnya di kanon, ya, diantaranya adalah tulisan Lukas, itu membuktikan bahwa Yesus mempraktekkan karakteristik sebagai hamba, sujud di dalam beribadah. Di dalam Lukas 22 pasal 41 sampai pasal 44 diterangkan gini. Kemudian Yesus menjauh dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Lalu katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu kemudian ia sangat ketakutan dan masih bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik darah bertetesan ke tanah. Ini adalah contoh di dalam menyembah kepada Allah. Ketakutan kepada pencipta langit dan bumi, bersungguh-sungguh di dalam berdoa, lalu kemudian di situ diterangkan untuk menundukkan diri atau bersujud kepada Allah. Nah, lalu kemudian karakteristik yang kedua yang dimiliki oleh Yesus dalam hubungannya menyembah kepada Allah, dia mengakui dirinya sebagai utusan. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tidak riah, kemudian menganggap dirinya lebih daripada pencipta langit dan bumi. Inilah kehebatan Yesus. Meskipun dia membangkitkan orang mati, membuat air biasa menjadi anggur kemudian, atau mujizat-mujizat yang lain, tapi Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Dia senantiasa mengaku hanya sebagai utusan yang tugasnya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Yesus itu tidak sombong. Dia mengaku sebagai utusan sebagaimana yang seharusnya. Dia terangkan di dalam Yohanes 5 pasal 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di dalam Lukas 10 pasal 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia telah mendengarkan aku, dan barang siapa menolak engkau, itu ia sama menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Lalu kemudian di dalam Markus 9 pasal 37 juga dijelaskan, siapa menyambut seorang anak sama seperti dia menyambut siapa yang menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Yesus ini sangat rendah diri, rendah hati. Dia tawadu kalau dalam pengajaran Islam. Nah, di dalam Matius 10 pasal 40 juga Yesus menerangkan begini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Lagi-lagi Yesus dengan berbagai macam mukjizatnya itu senantiasa Dia mendudukkan Tuhannya sebagai sang pemegang kekuasaan, dan Dia mendudukkan dirinya sebagai utusan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Lalu kemudian di sini sangat jelas bahwa ketika Yesus itu menjelaskan
bahwa apa yang dilakukan itu berdasar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berserah diri. Orang yang berserah diri ini adalah orang yang taat kepada apa yang diinginkan oleh yang mengutus. Kalau dalam ajaran agama Islam disebut seorang muslim, orang yang taat, berserah terhadap apa yang diperintahkan dan tidak melanggar apa yang menjadi larangan daripada Tuhan itu sendiri. Saya boleh pinjam, ya, saya boleh menerangkan, mohon maaf, saya boleh mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran untuk kemudian lebih menguatkan apa yang saya katakan. In huwa illa abdu an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dia, sosok yang lahir tanpa ibu itu, hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan kami untuk Bani Israel. Jadi itu karakter yang kedua. Lalu kemudian yang terpenting dari karakter Yesus yang paling utama menurut pemahaman saya dengan pendekatan kitabnya sahabat Kristen, Yesus itu mengajarkan kepada pengikutnya, ya, kepada pengikutnya sekali lagi, Yesus mengajarkan kepada pengikutnya untuk senantiasa menyembah. Nah, ini yang perlu dipahami. Yesus mengajarkan menyembah. Sembahan yang diajarkan oleh Yesus itu terpola kepada pribadi di luar daripada dirinya. Yesus mengajarkan apa yang disebut umat Islam dengan ajaran tauhid. Yesus mengajarkan agar memurnikan ketuhanan Sang Bapa untuk tidak kemudian dirubah menjadi bercampur dengan sembahan-sembahan yang lain. Di dalam Yohanes 17 misalnya, di situ sangat terang dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Artinya, ketika di dalam Matius 4 pasal 10 berkata Yesus kepada iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apa yang tertulis ini adalah ajaran yang kemudian mengikat seluruh makhluk. Enggak terlepas daripada iblis, tidak terlepas daripada manusia. Ada tertulis menurut Yesus, semuanya, mau iblis, mau manusia, itu hanya kudu menyembah kepada satu pencipta. Makanya dalam Al-Quran diterangkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kami tidak menciptakan jin dan manusia, dalam arti kata iblis, ya, kecuali untuk menyembah kepada Aku. Nah, Yesus menerangkan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau pun yang iblis harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi Yesus karakternya itu sangat jelas. Ketika Dia datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel penyembahan. Penyembahannya itu bukan kepada dirinya, tetapi pada esensi yang mengutus Dia, yaitu Allah atau Bapa yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan. Terakhir, di dalam karakteristik iman Islam terhadap Nabiullah Isa alaihissalam diterangkan, hadza siratul mustaqim, innallaha rabbi wa rabbakum fa'budun. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Ini juga diajarkan oleh Yesus, akulah jalan, keselamatan, dan hidup. Demikian sementara, semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi bahan renungan untuk kita, khususnya kepada saya sendiri. Silakan. Masya Allah, jazakallah khair Guru Nazuma untuk tausiahnya dan juga Brother Ferry untuk penjelasannya mengenai karakteristik Yesus. Nah, sekarang silakan saja ke Brother Ferry untuk memberikan sebuah narasi atau tanggapan dari apa yang dikatakan oleh Guru Nazuma. Nanti kita TikTok aja ya, ngobrol santai aja gitu. Kalau misalnya Guru mau bertanya, langsung aja. Silakan, mari. Mute-nya Brother Ferry masih ke-mute. Ya, apa yang saya tanggapi? Ya, silakan tanggapannya untuk apa yang dikatakan Guru Nazuma atau mau ada sesuatu yang ditambahkan. Bagi saya sih yang tadi sampaikan itu untuk karakter, untuk topik karakter saya setuju saja. Karena memang karakter Kristus itu yang harus diikuti oleh pengikutnya Kristus. Nah, tetapi kalau di tentang ketuhanan, nah itu topik yang lain. Nah, karena kalau kita bahas topik yang itu lagi, nanti waktunya nggak cukup. Saya setengah jam lagi, saya harus pelayanan yang lain. Jadi, untuk karakter, pastinya karakter Allah Bapa, Anak, dan Roh pasti sama.
Nah, bagi saya ketiganya adalah satu. Dan bahasa Ibrani Esa itu ekat. Ekat itu satu kesatuan. Nah, itu jadi bagi saya itu Allah itu memang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, gitu, apalagi dengan numerik, gitu ya. Nah, jadi bagi saya Allah, karena di Alkitab kami mengatakan Allah itu roh, maka roh itu nggak bisa dibatasi. Nah, tapi kalau di dalam Alkitab kami hanya punya role model. Nah, role modelnya adalah Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Tujuannya datang untuk mengajar, menjadi teladan, karena benar-benar dia manusia. Makanya dalam ayat Alkitab itu banyak seakan-akan Yesus itu ya misalnya diutusnya diutus, apa memang benar diutus, tapi dalam bentuk manusia. Artinya Yesus itu benar-benar 100% manusia, sehingga dia butuh apapun dari Allah Bapanya di sorga. Nah, ketika itu kenapa dia dibaptis dan diberikan Roh Kudus, karena Roh itulah yang nanti akan memberikan juga kekuatan, kuasa, dan lain-lain. Karena dia dilahirkan sebagai manusia. Nah, dengan manusia itulah dia bisa memberikan teladan bahwa dia juga dicobai, dia juga menderita, dia juga merasakan kesedihan, juga punya belas kasihan. Disitulah kita bisa benar-benar punya role model. Kalau enggak, kita sebagai manusia kita akan bingung. Kalau dia Tuhan 100%, pastinya saya tidak bisa seperti dia 100% karena saya manusia. Makanya Tuhan menunjukkan satu role model yang bentuknya manusia. Nah, sehingga kami bisa belajar dari dia dan mau untuk nanti ujungnya nanti serupa dengan dia. Itu aja mungkin, terima kasih. Ya, Gurunda, bagaimana tanggapannya untuk bahwa Pak Pendeta Ferry ini tidak bisa mengikuti Yesus karena Pak Pendeta Ferry ini manusia? Silahkan. Ya, jadi gini, saya sangat menghargai ya apa yang kemudian menjadi penjabaran daripada saudara kita Bapak Pendeta Ferry ya, Bang Ferry. Kalau berbicara mengenai karakter Yesus, itu kami umat Islam mengimani itu dalam arti kata bahwa sebagai utusan Tuhan, beliau itu benar-benar mengajarkan sebuah konsep kepada Bani Israel, dalam hal ini pengikutnya, bahwa menyembah itu ya harus pada satu titik saja, bukan terhadap makhluk ataupun apa yang kemudian menjadi acuan di dalam pemahaman Trinitas dan seterusnya. Tapi saya mohon maaf, kita dalam ranah tidak saling debat kalau misalnya Bang Ferry tidak mau berdebat. Di dalam Al-Quran, sedikit saya mengutip ya, seperti yang saya terangkan tadi. Di dalam Ali Imran, Nabi yang datang kepada Bani Israel di dalam perspektif pemahaman Islam, itu mengajarkan jalan yang lurus. Hadza siratum mustaqim. Jalan yang lurus yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, itu bukannya tidak bertentangan dengan pengajaran yang ada di dalam Bible. Tidak sama sekali. Jalan yang lurus yang diurai Al-Quran itu berkesesuaian dengan jalan yang lurus yang diurai oleh Yesus dan murid-muridnya yang juga masih terekam di dalam kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kemudian sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, Innallaha Rabbi wa Rabbakum fa'budu. Nah, ini juga karakter ini itu masih menguat dan masih mengiringi apa yang kemudian sahabat pegang sebagai sebuah kitab. Di dalam Markus 12 pasal 28 sampai pasal 32, di situ sangat jelas. Jadi para pemain yang menjadi lakon di dalam cerita ini, yang tertuang di dalam kitab sahabat saya, itu memberikan sebuah teori dan praktek di dalam kehidupan mereka, bahwa memang orang-orang yang ada di sekeliling Yesus, orang Farisi, orang Saduki, ahli Torah, itu menggambarkan sebuah konsep di mana konsep itu adalah mengajak mereka menyembah kepada satu esensi saja dan mendudukkan Yesus yang nyata adalah manusia sebagai utusan Tuhan saja. Seorang ahli Torah misalnya mendengarkan Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan mereka ingin tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu. Nah, datang kepada Yesus lalu kemudian bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ya, ini penting. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah seruannya kepada siapa? Kepada Bani Israel.
wahai Bani Israel. Itu hukum utama. Poin kemudian pondasinya adalah yang menjadi objek kajian dan penjabaran daripada kedatangan Yesus itu adalah Israel. Orang Israel. Dia tidak pernah menyeru wahai manusia. Hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Allah itu nanti kita urai. Apa sih mengasihi Allah itu? Ternyata mengasihi Allah itu adalah mentaati perintah-perintah Allah. Nah ini harus diurai juga ini. Perintah-perintah Allah itu yang mana aja yang harus membuat kita masuk ke dalam kategori orang yang mengasihi Allah. Lalu kemudian kasih yang kedua, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi mengasihi manusia di sini cakupannya sangat jelas. Mengajarkan manusia menyembah kepada esensi yang benar. Itu cara untuk mengasihi manusia. Tidak mengajarkan manusia untuk melakukan kesyirikan. Tidak mengajarkan manusia untuk menyembah selain daripada apa yang ditujukan oleh Yesus disembah. Orang mengasihi sama manusia itu seperti itu. Bukan mengasihi memberi makan, hanya sekedar memberi makan, memberi maaf, hanya sekedar menyapa dan seterusnya. Tapi poin daripada mengasihi itu adalah mengajarkan, menyampaikan, membimbing, memberikan edukasi kepada seluruh umat manusia agar manusia itu menyembah hanya kepada esensi pencipta langit dan bumi. Ini inti dari pengajaran karakteristik ajaran Yesus. Nah, lalu kemudian orang-orang Saduki pada saat itu, ahli Taurat pada saat itu berkata kepada Yesus, tepat sekali guru. Nah, orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Israel, tepat sekali guru. Mengasihi itu ada dua. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Kasihnya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan. Itu poin yang tadi. Lalu kata orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat pada masa itu, tepat sekali guru. Benar katamu, itulah bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kecuali dia. Jadi kata dia ini, huwa ini, selalu merujuk kepada esensi pencipta langit dan bumi ketika berbicara mengenai hakikat ketuhanan. Jadi bukan berarti ego emi, esr semua pernyataan aku dia, lantas kemudian semua dia disapu rata. Oh dia berarti dia Tuhan. Yohanes mengaku dia. Kemudian Markus mengaku dia. Paulus juga mengaku dia. Bukan berarti dia ini merujuk kepada esensi pencipta. Tapi kata dia di sini adalah merujuk kepada dia yang esa. Makanya dikatakan, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, bukan kecuali engkau. Makanya, jadi saya katakan begini, keselamatan itu ketika Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada dia Allah, dan kemudian orang-orang Yahudi juga di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan bahwa mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia adalah kedudukan yang paling tertinggi, mendudukkan dia sebagai esensi pencipta langit dan bumi satu-satunya. Jadi Yesus dan orang sezamannya mengakui dia sang Bapa atau yang disebut dalam Islam Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta langit dan bumi. Ini adalah karakteristik para nabi, termasuk karakteristik Yesus mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada esensi pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sementara. Makasih. Ya, setuju Pak Juma, Pak Kores ya, sorry. Ya, lanjut aja langsung gini, TikTok aja. Ya, jadi Pak Juma saya juga setuju bahwa karakter yang harus kita ikutin. Kalau saya lihat kenapa seperti tadi Pak Juma bilang itu adalah untuk Bani Israel. Nah, makanya memang dari awal itu perjanjian itu adalah keturunannya Yakub gitu, dari Abraham. Nah, tetapi dalam prakteknya ketika mereka mentaati perintah-perintah Tuhan, itu banyak lebih fokus pada bukan esensinya dari hukum Taurat. Nah, seperti tadi Pak Juma sudah bagus mengambil bahwa tentang esensi dari hukum Taurat itu apa sih? Yaitu tentang kasih, mengasihi Tuhan dan sesama, karena itu sama katanya. Nah, jadi kalau memang esensinya kasih, di dalam prakteknya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, banyakan tuh menghakimi. Nah, menghakimi itu dalam arti kata menghukum. Tiap kali ada salah apa, pokoknya hukuman yang difokuskan. Kenapa? Karena setiap hukuman ada persembahan.
sehingga bagi Tuhan itu benar-benar nggak ada belas kasihannya. Makanya dalam prakteknya Yesus yang datang sebagai manusia, dia menunjukkan bahwa ketika dia mengampuni orang, di mana mengampuni manusia hanya bisa Tuhan. Nah, ketika dia mengampuni, itu tanpa embel-embel harus ada persembahan. Nah, gitu. Kalau di dalam hukum Taurat itu harus ada persembahannya baru bisa diampuni. Nah, korban-korban macam-macam lah gitu ya, dari korban domba dan lain-lain tergantung hukumannya. Nah, tapi bagi Yesus hukum utama itu ada tentang kasih. Sehingga seperti yang tadi juga dikutip oleh Pak Juma, saya juga luar biasa, itu di Markus 12 ayat 32-34 tentang soal ahli Taurat yang bilang bahwa memang harus mengasihi dia segenap hati, segenap kekuatan, segenap terhadap, dan juga mengasihi sesama manusia. Itu jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Nah, makanya kita yang di dalam kitab Roma menyebutkan bahwa kami ini bukan keturunan Israel, keturunan Yahudi yang sunat secara lahiriah, tetapi yang sunat hati. Nah, karena kenapa? Karena Abraham pun karena kasihnya pada Tuhan, percaya terus dengan taat. Nah, Abraham, dia imannya bukan berdasarkan hukum Taurat, karena waktu itu belum ada hukum Taurat. Tapi dia taat. Nah, iman yang penuh ketaatan itu disuruh pergi ke negeri yang belum dia tahu, dia pergi. Nah, gitu. Itu dianggapnya sebagai kebenaran oleh Tuhan. Nah, makanya di kami pun sekarang kami percaya bahwa kami adalah Yahudi yang dari sunat hati, nah, bukan sunat lahiriah. Karena kalau cuma lahiriah tanpa ada pembetulan hati, tanpa ada pertobatan, percuma juga, nggak dikenal Tuhan juga. Nah, makanya di Matius 7 ayat 21 Tuhan bilang bukan yang berseru-seru nama Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jadi bukan cuma kita bilang, oh saya percaya Allah yang Esa, terus masuk sorga. Enggak, gitu. Tetapi yang melakukan. Nah, seperti tadi juga bagus, bahwa salah satu perintah, bahkan di Alkitab juga dituliskan, karena Yesus juga mengajarkan perintah dari Bapa, maka dia bilang, aku memberikan perintah yang baru kepadamu, yaitu untuk saling mengasihi. Jadi perintah baru, kenapa ditulisnya baru? Karena mereka tidak memahami hukum Taurat, bahwa akarnya adalah kasih, bukan tentang hukuman. Nah, gitu jadinya, makanya kami sebagai pengikut Kristus, kami selalu fokus hukum-hukum utama. Nah, jadi kalau yang lain, apakah doa penting? Penting. Pergi ke gereja penting? Penting. Tapi yang utama, mengasihi. Salah satu bentuk mengasihi apa? Harus selalu bisa mengampuni, harus selalu bisa memberi dan berkorban. Nah, bagaimana juga kami mengasihi Tuhan itu dengan tidak menjadi lawannya Tuhan. Bagaimana menjadi lawannya Tuhan? Seperti tadi saya bilang tentang kedagingan itu adalah perseteruan dengan Allah. Jadi kalau kami orang Kristen masih fokusnya duniawi, masih ngejarnya mungkin tentang, wah saya pokoknya maunya harta saya jadi yang paling kaya deh. Tapi tujuannya untuk memperkaya diri, bukan untuk membantu orang lain. Maka itu adalah hawa nafsu. Karena kita sebenarnya hanya cukup makan, cukup pokok sandang, udah itu cukup. Karena kita tinggal hanya sementara di sini. Kita hanya pendatang. Nanti rumah kita yang benar nanti di sana, di kerajaan sorga. Kalau kita mengikuti Tuhan yang benar dan mengikuti jalan yang diajarkan. Makanya kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan, yang pendeta atau pastor atau apapun, kami sangat menghafal ayat Matius 7, 23 itu. 22 dan 23. Di situ tulis orang-orang yang sudah melakukan mujizat, bernubuat. Nah, di Kristen, orang yang bisa melakukan mujizat dan bernubuat ada orang yang punya Roh Kudus, rohnya Tuhan, dan punya karunia. Nah, karunia itu bisa dibilang seperti kuasa. Nah, bisa bernubuat, bermujizat, tetapi ketika kami tidak memiliki kasih, nah, ketika melakukan itu hanya untuk kesombongan atau yang lain, Tuhan tidak mengenal kami di ayat 23. Bahkan Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, enyahlah kau pembuat kejahatan. Paulus bahkan menekankan, kalau punya iman yang bisa memindahkan gunung pun, kalau tanpa kasih, maka sia-sia. Yakobus pun sama, mengatakan bahwa di Yakobus 5 itu, Yakobus 2 ayat 22-24 mengatakan, iman tanpa perbuatan, maka itu mati. Bahkan tidak bisa dibenarkan hanya dengan iman. Jadi kalau kita hanya percaya, oh Allah yang Esa, udah gitu, tapi perbuatannya tidak sama, maka kita tidak juga dibenarkan. Nah, jadi bagi saya, terutama di
tempat saya menggembalakan, kami banyak fokus pemuritan tentang karakter. Nah, tentang bagaimana kita fokusnya tentang hukum utama, yaitu kasih, dan bagaimana hidup kita berdampak nggak sama orang lain. Terutama mengontrol diri ketika mungkin dalam grup, dalam komunitas, dalam keluarga khususnya, kita membangun nggak? Atau di rumah misalnya sama istri, ya mentang-mentang itu istri tunduk sama suami, kita seenaknya misalnya. Ya kan? Atau anak-anak kalau nakal lah, keluar kebun binatang semua. Ya kadang saya bilang sama teman-teman saya, kalau anak kamu sebut monyet, ya bapaknya monyet, pasti begitu. Ya kan? Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang membangun. Itu bentuk dari kasih. Nah, itu yang kami selalu bangun, makanya kenapa pelayanan kami selalu ke penjara-penjara, orang-orang dipinggirkan, itu kami bantu untuk pemuritan supaya mereka bisa lebih maksimal hidupnya lewat pembaharuan budi atau pembaharuan pikiran, cara berespon yang sesuai dengan firman. Karena di dalam Alkitab, bagi kami orang-orang yang mengikut Kristus, Ulangan 28 itu tentang judulnya berkat atau rezeki gitu ya. Bahwa rezeki itu akan datang pada orang yang memenuhi syarat mendapatkan rezeki. Nah, syaratnya ada di ayat 1. Bahwa kalau dia setia mendengarkan baik-baik dan melakukan semua perintah Tuhan, maka dari ayat 2 dan 14 itu banyak sekali berkat yang otomatis mendatangi. Makanya harusnya hidup orang Kristen yang benar tidak usah khawatir soal penghidupannya. Kenapa? Karena berkat itu yang akan datang. Tetapi kalau sengaja melanggar, maka muncul perikop berikutnya di Ulangan 28 itu di ayat 15 tentang kutuk. Dan kutuk itu juga akan otomatis datang pada orang-orang yang melanggar. Nah, itu yang saya banyak fokus di pengembalaan saya, bahwa kalau kamu hidupnya mau damai sejahtera, sukacita, nggak usah khawatir tentang penghidupan, maka ayat di firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa aja pasti dikabulkan. Kenapa? Karena permintaan kita pasti sesuai firman. Dan memang itu terwujud, dan saya berusaha mengajarkan orang-orang yang punya iman kekristenan itu, dia harus benar-benar iman yang mengalami Tuhan itu. Bukan iman katanya. Jadi bukan cuma baca di Alkitab, oh katanya sih begini, tapi pernah ngalamin nggak? Nah, kalau nggak pernah mengalami, maka imannya tuh pasti susah bertumbuh. Saya berusaha untuk semua yang ikut di penggembalaan saya harus mengalami Tuhan. Khususnya dimulai dari yang hal-hal kecil, dari keluarga dulu, dari hal-hal penghidupan dulu. Lah kalau kamu bilang bahwa Tuhan kamu maha memberi, tapi kok kamu kekurangan? Nah, itu sesuatu pertanyaan, apakah itu ujian dari Tuhan kah? Atau memang karena kesalahan kita sendiri, tidak menggunakan karakter-karakter yang sudah diajarkan Tuhan. Nah, mungkin itu kira-kira, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk ininya ya, narasi tambahan mengenai karakteristik Yesus ini. Silakan Gurunda. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai karakteristik daripada Yesus, yaitu kita tidak terlepas kepada karakter seorang nabi ya. Karakter sebagai seorang rasul, karakter sebagai seorang pemuka agama, karakter sebagai seorang pemimpin yang siap dicontoh, yang kemudian siap memberi contoh. Di dalam pengajaran yang saya tahu, ketika kemudian Yesus itu mengajarkan bagaimana kemudian Bani Israel itu agar kembali kepada hukum kasih. Kasih di sini yang kita jabarkan berdua, kasih terhadap Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Nah, poin daripada pengajaran Yesus kemudian, itu tidak hanya sebatas praktek-praktek seperti itu. Tetapi poin yang ditanamkan kemudian oleh Yesus kepada pengikutnya itu adalah karakter di mana mereka sebagai pengikut itu kudu wajib memiliki sifat yang mana sifat ini adalah sifat yang lebih mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Artinya di dalam proses penyembahan, Tuhan yang disebut Yesus sebagai Dia yang mengutus Dia, itu memiliki posisi yang sangat luar biasa. Dia eksklusif. Tak boleh diganggu-gugat, dicampur adukkan dengan yang lain. Karena itulah kemudian, seperti yang saya terangkan kepada sahabat-sahabat kita di sini, bahwa Yesus acap kali ketika
ketika mengajarkan kepada sahabatnya, kepada muridnya, yang menjadi pokok inti pengajarannya itu adalah selalu berimbang dan berimbas dan kembali kepada hidup kekal. Ketaatan kepada hukum Tuhan yang diajarkan oleh para nabi tentu hanya satu tujuan, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Kekal yang dimaksud di sini adalah kerajaan sorga. Nah, seluruh pengajaran yang kemudian diajarkan oleh Yesus, karakteristik daripada pengajarannya kemudian itu adalah menjadikan orang-orang yang ada pada zamannya menyembah hanya kepada satu pribadi. Makanya diterangkan di dalam Yohanes 17 pasal 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Jadi yang dikenal di sini adalah Engkau. Kalau mengenal aku, beda. Porsinya beda. Mengenal Engkau dengan mengenal satu konsep, yaitu bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan yang waktu bersamaan, dengan waktu yang bersamaan, hidup kekal itu juga mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti ini jelas, karakter ini harus membumi, di mana Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yesus adalah benar utusan dari satu-satunya Tuhan yang benar itu. Jadi mengenal Yesus harus mendudukkan pada pondasi yang benar, yaitu sebagai utusan. Dan mengenal dia yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, Yesus mengaku dengan jujur, bahkan polos sekali, bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Ini bisa dilihat dalam Yesaya 5 pasal 16. Bahwa karakteristik yang mengutus para nabi itu adalah maha suci, maha tinggi, maha besar, maha agung, maha mulia. Dan tidak sedikit pun ada di antara sifat-sifatnya itu sifat tercela, apalagi lemah. Nah, ketika Yesus kemudian dengan polosnya mengajarkan bahwa Tuhan yang benar itu adalah satu. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Engkau. Dan Engkau itu adalah Allah. Lalu kemudian pada kondisi yang sama, Yesus menawarkan dirinya sebagai utusan. Dan itu adalah konsep hidup kekal. Satu, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, mengenal Yesus sebagai utusan. Lewat daripada dua karakter ini, maka tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius, percuma mereka menyanjung, memuji aku dengan mulutnya, tapi pekerjaan manusia yang ia lakukan percuma. Karena itulah kemudian, di dalam konsep umat Islam, ini nyata disebut syahadatain. Persaksian terhadap dua objek. Bersaksi, objek pertama adalah Tuhan, dan tidak ada kedua-duanya. Dan objek yang kedua adalah kesaksian bahwa yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah itu adalah sosok nabi atau rasul. Nah, ini yang kemudian disebut syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Nah, sepeninggal Yesus, nabi yang kemudian datang mengajarkan dua kalimat syahadat juga, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sama poin pengajarannya. Mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian mengajarkan Isa itu adalah Rasulullah. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jadi poin-poin itu kemudian terurai dengan baik, bahwa seluruh rangkaian utusan yang diutus, yang diperintahkan oleh Allah, mengajarkan menyembahnya kepada Allah, satu-satunya pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus di dalam karakteristik pengajarannya itu senantiasa mendudukkan dirinya pada pondasi yang benar. Tidak melangkahi, tidak sombong dia. Dia tidak culas di dalam mendudukkan pengajaran. Ketika dia diberi tugas untuk menyampaikan firman kepada seluruh manusia, dia jujur mengakui bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat itu adalah dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa ketika kemudian apa yang diajarkan oleh Yesus bahwa dia adalah kunci menuju kepada Bapa,
Maka kunci di sini, Yesus harus didudukkan sebagai utusan. Karena itu konsep, itu karakteristik di dalam pengajaran. Kalau kemudian ada bumbu-bumbu, ya ini harus kita pertanggungjawabkan. Dari manakah pengajaran-pengajaran yang tidak kemudian Yesus ajarkan? Karena Yesus pun mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada ahli Torah, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang Saduki. Kenapa? Karena di antara mereka kelak ada yang membawa-bawa nama Yesus, lalu kemudian mengajarkan Yesus tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid awal. Saya kira begitu dari saya. Yang pada intinya adalah karakter yang ditunjukkan kemudian oleh sahabat kita Bang Ferry, itu adalah karakter yang benar terhadap Yesus. Dia adalah orang yang baik, dia orang mulia, dia pemimpin yang sangat memiliki karakter yang mumpuni di dalam mengajarkan ketauhidan. Kemudian orang-orang yang mengikuti kepada Yesus itu juga wajib kasih, mengajarkan kasih kepada Tuhan, mengajarkan kasih kepada sesama manusia. Itu poin daripada karakteristik Yesus, mengajarkan tentang dirinya. Dan Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi semua aspek yang kemudian Yesus teori dan praktekkan kepada Bani Israel, pengikutnya kudu wajib melakukan itu. Demikian sementara, silakan. Iya, thank you Gurunda untuk menegaskan lagi ya karakteristik Yesus itu bagaimana ketika turun ke bumi gitu. Apa yang dikenalkan, apa yang diajarkan, dan apa yang diwajibkan. Nah, Brother Ferry mungkin sepakat dengan apa yang dikatakan Gurunda atau tidak sepakat? Ya, untuk bagian karakter, sifat yang harus kita teladani dari Yesus itu saya setuju sekali. Nah, tapi dalam hal tentang siapa Tuhan, siapa Yesus, mungkin kita ada perbedaan. Tetapi tidak masalah, karena di Alkitab pun banyak orang menganggap Yesus sebagai nabi, sebagai rasul, dan Yesus pun fine-fine aja. Gitu. Yang penting, apa yang dia perintahkan kita ikuti. Nah, kalau dia sudah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kita ikutin aja. Kalau tidak, ya tidak benar dan tidak hidup gitu. Nah, itu menurut saya gitu. Nah, tetapi apapun itu kita sepakati bahwa sifat-sifat dari Yesus sebagai manusia itu harus kita samakan, harus kita punya seperti dia. Karena memang dia datang memberi contoh. Nah, apapun yang dianggap manusia mau dianggap sebagai rasul, utusan, nah tetapi kita percaya bahwa dia dari Allah. Nah, berarti kita harus ikutin. Nah, tapi kalau kita tidak mengikuti, apalagi dia cuma bilang, wah saya mah mengasihi Allah, saya mah menyembah Allah, saya mah rajin ibadah berapa kali sehari. Tetapi kalau masih membenci sesamanya, masih ngomongnya kasar pada orang, masih suka menghakimi, maka jadilah ahli Taurat. Yang Tuhan bilang, celakalah kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak, dan waktu saya juga mungkin sudah waktunya, karena saya ada pelayanan ke rumah sakit jam 12, saya ada perjalanan dari sini ke sana setengah jam. Ya, jadi saya terima kasih untuk undangannya, dan ini komunitas yang bagi saya sangat baik dalam berdiskusi. Nah, jadi bukan mencari perdebatan, karena memang saya tidak suka berdebat. Karena namanya iman itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi hanya untuk dijelaskan, didiskusikan. Itu aja. Ya, terima kasih untuk semua. Kiranya Tuhan memberkati semua. Shalom. Iya, salam siang Brother Ferry. Semoga sampai ke tujuan, dan jangan lupa minum air putih karena sekarang sedang zaman Omikron. Terima kasih Pak, Tuhan berkati juga. Ya. Oke, kalau begitu Gurunda mungkin untuk closing statement dari Gurunda. Baik. Jadi sahabat-sahabat, kita memahami bahwa sebenarnya ajaran daripada Kristen itu adalah ajaran yang baik. Ajaran yang baik dalam arti kata ketika ajaran Kristen itu menitik beratkan kepada ajaran kasih yang sesungguhnya. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa ajaran kasih itu bukan ajaran kasihan, membantu sesama, memberikan santunan, memberikan ceramah, memberikan khotbah, bukan itu poinnya. Jadi ajaran kasih yang dimaksud Yesus di situ adalah melaksanakan segala perintah-perintah sang pengutus dan juga melaksanakan perintah-perintah sang utusan. Atiullaha wa atiur rasul.
Jadi kalau hanya sebatas ajaran memberikan santunan, memberikan ucapan-ucapan yang enak di kuping, Hindu Buddha juga menganut itu. Tetapi yang dimaksud ajaran kasih di sini adalah mentaati. Contoh misalnya, ketika kita punya orang tua yang memberikan petua, memberikan perintah, memberikan larangan. Orang tua itu akan memberikan sebuah perintah-perintah, memberikan aturan-aturan main kepada anaknya. Nah, wujud cinta kasih itu bukan hanya serta-merta kita memeluk ibu, menyayangi ibu dalam arti kata hanya merangkul dia, memberikan dia cenderamata, memberikan hadiah kepada dia. Tapi wujud kasih kita kepada ibu atau bapak itu adalah melaksanakan poin per poin apa yang menjadi aturannya dia, apa yang menjadi perintahnya dia. Kalau kita meluk ibu, tapi perintahnya dilanggar, hatinya akan mendongkol. Aku perintahkan kamu lakukan ini, tapi kamu nggak lakukan. Kemudian kamu datang meluk aku, mencium aku. Aku terima pelukanmu, aku terima ciumanmu, tapi hatiku mendongkol. Itu gambaran kasih. Kasih kepada Allah. Demikian juga adanya. Mengaku menyembah kepada Allah, mengaku menyembah kepada Tuhan. Tetapi perintah-perintahnya dianggap sebagai sebuah kutukan. Diperintahkan melakukan ini, itu sudah dikutuk dan sudah dihapuskan. Diganti dengan kasih yang seperti ini. Itu juga melanggar syariat daripada para nabi. Karena nabi itu semuanya membawa aturan. Makanya disebut jalan, disebut keselamatan, disebut hidup. Memperoleh ketiganya harus berdasar terhadap kaidah. Apa kaidah itu? Rambu-rambu. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Jangan dihapus itu tiang rambu-rambu lalu lintas. Nabrak, celaka nanti. Kalau dihapuskan itu. Makanya diterangkan oleh Nabi yang diimani oleh sahabat Kristen, Tuhan yang diimani oleh sahabat Kristen yang kemudian Nabi bagi umat Islam. Di situ beliau menerangkan begini. Kamu tidak akan sampai kepada kerajaan Bapa kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna daripada ahli Torah. Nah, tidak lebih baik di sini bukan berarti lagi-lagi kasih. Wah, orang yang memegang ahli Torah tidak kasih, dia suka memerangi, dia suka memerangi, dia suka menjajah. Kalau ajaran kasih yang lebih baik daripada ajaran Torah itu adalah tidak menjajah, menyantuni, membantu fakir miskin, mengumpulkan orang-orang yang ada kekurangan jiwa, penyakit jiwa, kemudian mengkhotbahi, itu yang lebih baik. Bukan itu poinnya, tapi yang dimaksud oleh Yesus adalah hidup keberagamaan yang lebih baik dari ahli Torah itu adalah ajaran yang kemudian belum pernah diajarkan oleh Yesus, kemudian diajarkan oleh Nabi selanjutnya. Jadi terangkan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya, yang kemudian berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Jadi hidup yang lebih baik, yang lebih kasih itu adalah yang punya syariat. Akulah jalan. Apa jalan itu? Ajaran. Keselamatan. Apa keselamatan itu? Mengikuti jalan, mengikuti rambu-rambu yang diatur oleh jalan. Jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu. Itu adalah keselamatan. Lalu hidup itu apa? Ketika rambu-rambu itu kita aminkan, lalu kemudian aturan itu kita laksanakan, barulah kita bisa selamat. Akulah hidup, akulah keselamatan, akulah jalan, akulah keselamatan dan hidup. Dan ini adalah cerminan dalam kehidupan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu pasti taat terhadap apa yang diperintahkan oleh para nabi. Pengikut Yesus pasti tidak akan menduakan Tuhannya Yesus. Apapun ceritanya, semanis apapun boyannya, yang pasti di dalam kehidupan beragama, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu menyembah Allah satu-satunya Tuhan dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau ada yang menganggap lebih dari itu, maka saya mengatakan saya pinjam kepada apa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Barang siapa yang membuat hukum di luar dari hukum yang telah aku buat, silakan dia mencari nabi selainku. Silakan dia mencari Tuhan selain Allah, silakan dia mencari agama selain Islam. Nah, itu kaidah. Jadi barang siapa yang kemudian membawa sebuah hukum yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah,
Itu bukan bagian daripada Rasulullah, disebut bid'ah atau bidat. Nah, itu poinnya dari saya, bahwa ajaran Kristen itu baik karena mereka mengajarkan kasih, ya, dan ajaran Islam itu juga benar karena Islam berdasarkan dalil di dalam menjabarkan semua ajaran-ajarannya. Sekira begitu ya para sahabat. Terima kasih kepada Bang Ferry, Anda selaku praktisi Kristen sebagai pendeta. Saya doakan mudah-mudahan sahabat saya ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, ya, hingga mendapatkan hidayah, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Kita manusia hanya mengurai kebenaran itu, lalu kemudian tugas kita adalah menyampaikan. Ingat pada poin kasih yang tadi, bahwa kasih itu adalah taat kepada perintah Allah, kasih itu adalah taat kepada perintah Rasul, dan kasih itu diantaranya adalah mengajar manusia menyembah kepada esensi yang benar. Demikian. Amin, amin, Allahumma amin. Dengan demikian, ikhwan fisabilillah dan saudara-saudari kekristenan yang menyaksikan, berakhir sudah dialog penuh kasih dan penuh akhlak ini antara Gurunda kami, Gurunda Zuma, dan juga Pak Pendeta Ferry. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi asbab hidayah dan juga manfaat untuk yang menyaksikan. Kalau begitu kita lanjut saja ke segmen berikutnya ya. Sesi dialog santai, karena di sini juga udah ada saudara-saudara kekristenan. Salah satunya adalah Billy Lin. Silahkan Billy Lin jika ingin menanggapi mengenai karakteristik Yesus dan juga pemaparan-pemaparan yang telah diberikan oleh kedua narasumber. Mari, Brother Billy Lin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya memang sangat tersanjung kalau Bang Suma bicara. Memang kata-katanya cukup indah, walaupun tak seindah isinya terkadang. Tapi ada juga yang membuat aku terkesan dengan kata-katanya Suma. Tapi aku ingin balik tanya, menurut Suma, Yesus itu apa sebenarnya di dalam hati kecil Anda? Kalau di dalam teori yang Anda baca sekilas, Yesus itu adalah tidak lebih daripada seorang nabi, tetapi dalam lubuk hati kamu yang paling dalam, Yesus itu apa setelah kamu mendengar tentang apa yang dibicarakan oleh orang-orang Kristen? Ayo, saya mau tahu dulu. Baik, jadi ini pertanyaan yang sangat baik dari sahabat saya ya, Bang Ferry, Bang Billy. Bang Billy gini, kami umat Islam itu dari sejak pertama Islam itu dirikan, kita umat Islam ini tidak mengenal ajaran Kristen. Kita tidak mengenal apa itu gospel, apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru. Seketika Islam pada masa pertama diwahyukan oleh Allah bercerita tentang Nabiullah Isa alaihissalam dengan karakter yang sangat kuat, bahwa dia hanyalah seorang nabi bagi Bani Israel. Berjalannya waktu, sahabat Billy, ternyata di dalam kitab Anda, setelah kita kaji itu benar, dia mengaku sebagai rasul. Di dalam Matius 15 pasal 24, aku diutus. Artinya ketika Yesus itu mengaku diutus dan yang mengutusnya itu adalah Allah, adalah Tuhan, maka posisi dia, pangkat dia tertinggi adalah Rasulullah atau Rasul utusan Allah. Nah itu. Nah, lalu ketika kemudian saya pribadi terjun ke dunia apologet, kristologi, belajar dan mengajarkan dan menyampaikan. Ada satu cerita di dalam kitab Anda di mana Yesus itu ingin orang-orang yang ada di sekelilingnya menjelaskan tentang siapa dirinya. Jadi kita tidak perlu, siapa Yesus menurut gereja, menurut Islam. Tapi coba kita mengurai berdasarkan sumber yang kuat yang hari ini masih sahabat saya pegang. Yesus mencoba untuk melakukan angket, bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Di dalam Matius 16, pasal 16. Simon, Kadio, Simon kesini. Saya ingin tahu, menurut kamu, aku ini siapa? Nah, Simon, si Petrus ini,
itu menerangkan dengan valid kepada Yesus. Yesus, engkau itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Membantahkah Yesus pada saat itu? Tidak. Dia katakan begini, berbahagialah engkau Simon, anak laki-lakinya Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Poinnya, Bapak yang di surga mengatakan kepada Simon bahwa wahai Simon, orang yang ada di tengah-tengah kamu itu adalah Mesias. Itu adalah anakku. Coba. Artinya bahwa ketika kita mendudukkan dalil-dalil ini untuk bagaimana kemudian kita mengurai pewahyuan yang kita anggap wahyu ini, lalu kemudian kita dudukkan dalam akal sehat kita, maka Yesus itu adalah Mesias. Dan Yesus itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan dalam perspektif pemahaman Yudaism, karena ini bukan Yesus itu pengajaran dengan Simon itu menggunakan karakter linguistik Aramaik, dan juga mereka dalam kehidupan tataran agamanya sebagai seorang Yahudi. Maka anak Tuhan yang dimaksud di sini adalah kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan artinya adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Orang yang dekat kepada Tuhan maksudnya adalah orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang menjalankan perintah Tuhan. Maka Yesus menerangkan, Simon mengatakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah Mesias, hamba Tuhan yang soleh, yang dekat kepada Bapa. Dekat kepada Bapa berarti anak. Nah, kalau dikatakan anak dalam arti yang sesungguhnya itu bahaya. Tapi anak di sini adalah orang yang soleh, orang yang taat. Dia adalah orang Muslim yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Mesias. Makna Mesias. Apa arti Mesias? Nah, ini Mesias ini apa? Apakah Mesias ini bahasa Yunani? Bukan. Lalu dari mana muncul kata Mesias? Kata Mesias itu muncul di dalam kitab orang Yahudi. Orang Yahudi dengan menggunakan bahasa mereka, iman mereka, lalu kemudian penjabaran konsep agama mereka terhadap Mesias. Mesias itu apa? Mesias itu adalah orang yang diurapi untuk kemudian dinisbahkan menjadi imam, menjadi raja, menjadi tokoh, menjadi pemimpin, menjadi penyelamat. Posisinya orang, manusia, raja, dan bukan Hasem, bukan Tuhan, bukan Yotevave. Jadi Mesias itu adalah levelnya hanya nabi, levelnya hanya rasul yang diberi mujizat-mujizat kepada mereka. Yesus aku itu, ya, dia adalah Mesias, kata Simon. Dan apa kata Yesus? Berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Tuhanku yang di surgalah yang mengajarkan kepadamu bahwa aku ini Mesias. Berarti iman Islam dalam hal mendudukkan Yesus kembali kepada yang tadi yang saya sebutkan, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Makanya dalam Islam konsepnya jelas. Isa Al-Masih. Al-Masih itu sama dengan Mesias. Demikian. Ya. Jadi Isa jadi Al-Masih atau yang dikatakan tadi Mesias adalah yang diurapi. Emang benar diurapi, tapi kepada orang-orang yang dikhususkan Allah. Yesus coba sebutkan salah satu nabi yang disebut atau dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Tidak ada satu nabi pun di dunia ini yang dinyatakan dengan gelar demikian. Apakah ada nabi yang disebut dengan sebutan anak Allah? Coba saya mau tahu dulu, ada nggak? Ya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai anak Allah, ya, atau anak Bapa, itu tidak dikenal di dalam konsep Islam. Kenapa tidak dikenal dalam konsep Islam? Karena konsep anak Allah itu sudah dipelintir oleh orang-orang ahli kitab terdahulu. Kalau berbicara mengenai anak Allah, berarti kita harus menyadari bahwa bukan hanya Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Ada yang disebut anak tunggal Bapa,
anak tunggal di sini itu ditujukan kepada Yakub. Ya kan? Berarti bukan cuma Yesus yang disebut sebagai anak Tuhan, tetapi Yesus juga Yakub juga disebut sebagai anak sulung dari Bapa. Nah, kalau Yesus anak sulung, Yesus anak tunggal, kita akan dibingungkan kalau kita menggunakan paradigma berpikir sebagai manusia. Karena itulah kemudian solusinya adalah anak itu sebenarnya adalah cuma gelar. Yesus disebut anak tunggal. Yakub disebut sebagai anak sulung. Mana yang benar? Kan gitu jadinya. Kalau disebut anak sulung berarti dia anak pertama. Kalau disebut anak tunggal, dia pun anak pertama. Berarti solusinya adalah anak ini adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Bukan anak dalam arti bahwa arti yang sesungguhnya. Saya kira begitu. Oke. Jadi kalau cuma anak tunggal, anak sulung juga ada ya para nabi-nabi dahulu. Tetapi yang merangkap 3 gelar itu siapa? Hanya Yesus. Enggak ada. Berarti maksudnya? Yesus disebut anak tunggal enggak? Ya, disebut di dalam kitab Anda sebagai anak tunggal. Betul. Enggak? Oh, Yesus juga disebut sebagai anak sulung. Ya, betul. Nah, terus? Hanya Yesus saja kan yang mendapatkan gelar tersebut. Bagaimana ada Yesus itu sangat lebih daripada mempunyai hubungan yang boleh dikatakan atas hubungan antara Yesus dengan Bapa. Jadi ketika saya mengatakan hubungan intim, jangan Anda persepsi lagi dengan terlalu mendramatisi. Artinya mempunyai di atas hubungan intim. Artinya kenapa? Karena Yesus itu dari Bapa. Asalnya dari Bapa. Di sini menyatakan secara keilahian, dengan kacamata keilahian, bukan dengan kacamata manusia untuk melihat kedekatan Yesus dengan Bapa. Ini sangat jelas. Artinya kita harus pahami Yesus itu siapa. Jadi agak susah kalau kita untuk menjelaskan siapa Yesus kalau kita hanya langsung ke perjanjian baru tanpa mengetahui jejak digitalnya kenapa Yesus harus menjadi tebusan. Ya itu kan banyak yang nggak dipahami. Dan ketika terjadi perdebatan antara Muslim dan Kristen, bolak-balik di situ, dibantah dengan ayat-ayat kemanusiaan. Baru Kristen memberi ayat-ayat keilahian Yesus. Sampai ujung-ujungnya juga nggak ada poinnya yang didapati, hanya perbantahan. Jadi yang harus kita sadari juga mengapa juga ya Allah harus menjadi manusia itu yang terpenting. Mengapa? Biar kita harus paham. Yang pertama itu kita harus kembali ke sejarah lagi. Makanya kalau menjelaskan Yesus itu Allah, itu agak panjang. Begitu Suma. Ya, baik. Jadi gini kawan, kita harus membedakan antara doktrin dengan penjabaran apa yang tertulis dalam sebuah kitab. Ada doktrin itu adalah suatu pemahaman atau konsep yang kemudian ditanamkan kepada orang supaya dianggap itu adalah sebuah kebenaran dan diaminkan. Itu konsep, itu doktrin, itu dogma. Nah sekarang ketika sahabat saya mencoba untuk mengurai kitabnya Bani Israel untuk kemudian mendudukkan Yesus. Sekarang begini sederhananya. Kita mengenal apa itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah terjemah dari bahasa yang awal mulanya bergeser dari bahasa Ibrani ke bahasa Septuaginta. Nah, penutur-penutur Septuaginta pada masa itu adalah orang-orang Yahudi yang hidup di luar kalangan daripada lingkungan Yerusalem. Itu kita harus paham, berarti tertuju juga kepada mereka. Nah, ketika tertuju kepada mereka, lalu kemudian itu bisa kita jadikan acuan, atau kembali kepada bahasa Ibrani itu sendiri, maka di dalam pemahaman Bani Israel atau praktis Yudaism itu tidak dikenal Tuhan yang mereka sebut Hasem itu bakal datang menjelma menjadi manusia. Itu nggak ada itu. Mau sampai kemanapun kita cari, tidak ada sekelompok dari keturunan Bani Israel dari 12 suku yang diperanakan oleh Yakub yang kemudian memproklamirkan diri menjadi seorang pengikut sekte tertentu, di mana sekte itu muatannya adalah Hasem Nuzul menjadi makhluk manusia. Itu nggak ada. Adanya Protestan, Katolik, apalagi Advent dan seterusnya. Ini dari mana konsepnya? Konsepnya itu dari Barat. Makanya
ketika saya bertanya kepada, mohon maaf saya bertanya kepada Sofiatul, Anda orang terpelajar, tunjukkan kepada saya hal yang sangat prinsip di dalam ajaran agama Anda terkait dengan histori, sejarah. Kemana keturunan 12 dari murid Yesus hari ini? Di mana mereka bermukim? Apa nama negaranya? Berkumpul di mana mereka? Lalu apa agamanya? Harusnya ketika secara histori konsep Tuhan nuzul menjadi manusia itu benar adanya, maka tanpa hitungan detik Sofiatul yang mengaku sebagai pakar langsung menunjukkan agamanya adalah Kristen dan mereka bermarkas di Yerusalem hari ini, di Gaza dan seterusnya. Tapi itu tidak ditemukan, malah saya disuruh ke Yerusalem di sensus penduduk mencari itu. Ini celaka. Berbeda dengan kami umat Islam. Kami mengimani kitab suci Al-Quran. Ketika orang luar Islam bertanya kepada kami yang ada di pedalaman sekalipun, wahai kamu semua, kamu hidup di tahun 2022, kamu membawa-bawa risalah yang katanya yang terjadi pada tahun 600 Masehi. Saya ingin tahu, wahai Suma, jika benar Islam itu adalah ajaran yang diajarkan oleh orang yang hidup di Arab sana, tunjukkan kemana keturunan sahabat-sahabatnya, apakah mereka masih Islam hari ini? Andai saja kebenaran secara histori itu adalah abu-abu, kebenaran yang saya maksud di sini adalah kebenaran non-absolut, maka saya akan kelimpungan. Bahkan saya pun akan menyuruh dia, pergilah ke Arab, cari di sana, sensus di sana, kemana apa agama keturunan daripada sahabat Rasulullah. Tapi faktanya, mata dunia melihat sejazirah Arab itu Islam sampai hari ini. Nah, yang menjadi celaka di sini adalah ketika ajaran konsep Tuhan menjadi manusia itu benar adanya, berasal dari pondasi yang kuat dari kitabnya Bani Israel, di mana mereka beruntun Nabi diutus kepada mereka, pastilah penyembahan manusia bernama Yesus itu akan dipelopori oleh keturunan Abraham, dan mereka akan bermukim dan berpusat di Yerusalem. Faktanya hari ini penyembahan terhadap manusia dipelopori oleh Vatikan. Pertanyaannya, ajaran Vatikan menjadi Kristen ini ajaran baru, atau jauh sebelum Yesus itu ada di atas muka bumi, mereka sudah menganut pengajaran dewa-dewa nusul menjadi makhluk. Ini penting untuk Anda ketahui. Demikian sementara. Nah, terima kasih infonya. Bahwa ternyata apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lihat tentang Yesus yang menjadi penebusan artinya dia membayar lunas tentang dosa manusia dalam penebusan itu ternyata adalah salah satu cara kaum pagan. Ini adalah salah satu, dan saya baru tahu juga ini, Bro Suma. Terima kasih, Bro Suma, atas informasinya ini. Tunggu sahabat. Gimana? Yang anda maksud itu yang pagan yang mana? Ya, maksudnya ini pengorbanan tentang manusia menjadi korban ini. Oke. Baik, itu. Saya urai. Baik. Urai. Boleh ya? Iya, silakan. Jadi begini. Di dalam ajaran agama Islam manapun itu, bermazhab apapun dia, itu mengaminkan ada penyaliban. Penyaliban itu nyata ada. Kristen mengakui ada penyaliban, ya. Islam mengakui ada penyaliban, ya. Yang masalah kemudian adalah pencipta langit dan bumi yang mengutus anaknya, yang konon kata Lukas, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anak yang dikasihi tidak akan mungkin dibiarkan kemudian mati di tangan penjahat. Makanya diterangkan di dalam Ibrani 5 pasal 7, di dalam doanya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Bapa, dan atas kesolehannya dia berdoa agar diselamatkan dari maut, maka Bapa mengabulkan doanya. Ini poin satu. Kedua, di dalam pengajaran Lukas pasal 4 diterangkan bahwa jika engkau betul adalah anak Allah, buanglah dirimu dari sini ke bawah. Karena ada tertulis di kitab para nabi tentang engkau, tentang anak Allah. Jika benar engkau anak Allah, maka kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Kenapa? Dia sang Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan engkau.
ada tertulis. Dan ternyata betul ada tertulis di Mazmur 91. Artinya bahwa ketika umat Islam mengatakan Nabi Isa atau Yesus mau disalibkan, tetapi ternyata yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, tetapi orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi penyaliban itu ada. Iman umat Islam mengakui penyaliban itu ada. Nah, kekuatan kemudian datang. Kemudian kekuatan apa yang datang itu? Kekuatan yang diimani dan kemudian keyakinan yang sudah mendarah daging dari nenek moyang penjajah Yudea kala itu, yaitu Kekaisaran Romawi, yang mengimani bahwa dewa mereka nusul ke atas muka bumi untuk menebus dosa manusia. Maka dijadikanlah kemudian orang yang disalib ini sebagai pengganti daripada dewa mereka. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Makanya coba kita lihat. Kemana Paulus mengirim surat? Ke jemaat-jemaat. Jemaat apa rupanya? Bukankah di situ belum ada Kristen? Belum ada gereja? Dalam arti kata belum ada konsep Trinitas dalam konsep yang baku. Kok sudah ada jemaat? Jemaat Roma, jemaat di Galatia, jemaat di Efesus, itu jemaat-jemaat apa? Jemaat-jemaat yang memang sudah memiliki keyakinan dewa nusul menjadi manusia. Apa buktinya? Coba kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul 11 itu. Ketika Paulus datang ke Antioquia, orang-orang di sana melantik dia. Mengatakan Paulus dan Barnabas itu adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Artinya bahwa orang Antioquia itu memang menganut konsep dewa nusul menjadi manusia. Nah, sehingga yang terjadi di permukaan ini adalah keturunan dari murid-murid Yesus tidak mengajarkan Kristen, tetapi pengajaran yang memang sudah mengajarkan dewa Horus, dewa Atis, nuzul menjadi manusia, itu kemudian menerima konsep yang dijajakan Tuhan menjadi manusia, lalu dibawalah Yesus itu sebagai Tuhan. Digantilah Tuhan mereka dengan nama Yesus. Maka jangan heran kalau kemudian hari ini tentang Katolik itu berpusat di Eropa. Tentang Kristen berpusat di Eropa dan seterusnya. Protestan asalnya dari Eropa dan seterusnya. Ini kita tidak bisa menutup mata tentang itu. Nah, ini secara gamblang. Sekarang masuk ke dalam pengajaran. Di dalam Lukas 21, di dalam Lukas 21 di dalam 1 Yohanes 2 Yesus menerangkan begini. Penyesat itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Jadi jangan cari penyesat itu di luar. Cari dulu yang di dalam. Yang di dalam itu, yang dimaksud Yesus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Tetapi tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Tapi berasal dari keturunan Bani Israel dan seangkatan dengan Yesus. Nah, karena itulah kemudian di dalam pengajaran Yesus untuk waspada ke ahli Torah, tidak pernah dikatakan waspadalah kepada orang Arab, waspadalah kepada kabilah-kabilah Hasim, Hisam, dan seterusnya. Waspadalah kepada orang-orang Quraisy. Tidak ada itu. Yang diterangkan oleh Yesus kemudian, waspadalah kepada ahli kitab. Waspadalah kepada orang Saduki. Waspadalah kepada orang Farisi. Jangan terlalu panjang. Yang mana? Panjang, betul. Saya mau jelasin lebih dulu. Aku juga bingung, saya mau jelasin lebih dulu. Yang mana ini? Mau pagan atau yang mana ini yang saya mau jelasin dulu? Silakan. One by one. Ya, silakan, terserah aja. Yang penting jangan kebalik gambarnya kayak begini dong. Kamu pusing nanti. Nah, udah. Berapa susah sih kamu balikin aja laptop selesai. Ya, yang mana yang pertama yang kamu pertanyakan itu yang mana, saudara? Tentang, waduh, sebenarnya apa ya? Yang kamu juga kan kepanjangan sih, sudah enggak. Yang paling mendasar. Ya, yang paling mendasar. Yang mau di mana yang mau bahas, kita bahas yang mana? Oke. Yang paling mendasar secara data atau doktrin? Secara doktrin mau data, nanti kita lihat aja nanti mau yang mana nanti mau dibawa. Nah, kalau tentang Allah dewa menjadi manusia kan itu dia kan belum terbukti secara data. Coba ada nggak itu secara data? Oke. Jadi saya gambarkan begini. Kenapa orang-orang penganut paganisme seperti Romawi, Yunani dengan mudah menerima konsep Trinitas? Karena mereka sudah menganut ajaran Trinitas, tetapi mereka tidak punya kitab. Mereka tidak punya panduan.
mereka hanya menjadikan itu sebagai satu keyakinan secara turun-temurun. Tapi mereka tidak punya kitab. Tapi begitu ada surat Paulus, terjadilah kemudian ada yang mereka sebut dengan kitab suci. Makanya di kanon ditentukan yang mana mau dijadikan sebagai kitab suci. Barnabas kah? Kitabnya Thomas kah? Kitabnya Nikodemus kah? Filipus kah? Atau yang 4 ini? Ternyata yang lolos 4. Kenapa? Karena berkesesuaian dengan konsep yang mereka anut dari nenek moyang mereka. Itu poinnya. Nah, untuk mengetahui itu sederhana. Sebelum adanya Kristen, kamu percaya nggak kitab Barnabas? Gimana? Kitab Barnabas? Iya. Kalau kitab Barnabas itu saya di dalam berdialog itu tidak pernah saya jadikan sebagai referensi. Oh, bagus. Kalau kitab apa yang percaya? Thomas ya? Tidak ada. Saya tidak itu makanya saya bilang tadi, sahabatku, kami umat Islam itu tidak mengkaji kitab Anda untuk mengetahui tentang konsep iman kami. Tetapi kami mengimani Al-Qur'anul Karim, kemudian di dalam perdebatan yang terjadi, ternyata di kitab Anda juga yang bebas dibeli di mana-mana itu mudah kami miliki, di dalamnya berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, yang mana yang sesuai dengan Al-Qur'an? Contoh, Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan kepada Bani Israel, menyembah hanya kepada Allah, mengajak Bani Israel hanya tunduk kepada Allah dan mengimani Dia sebagai utusan. Bisa nggak ayatnya bahwa menyatakan bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel? Ada ayatnya nggak? Matius 15 pasal 24. Kita buka Matius 15 ayat 24. Silakan. Kita selesaikan dulu ya satu-satu, jangan kepanjangan lah, nanti saya lupa nanti poin. Iya. Matius. Tapi jangan kebalik begini kepalanya, pusing. Dibalikin aja laptopnya, berapa susah sih. Saya pakai HP, kasihan laptop HP-nya kalau dibalik. Ayat 24 ya? Iya, semoga saya tidak salah. Jadi sebenarnya ayat ini saya sudah jelaskan. Jadi kemudian hari kalau bisa nggak usah lagi pakai ayat ini lagi untuk menunjukkan bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel. Yang pertama ini di mana Yesus diceritakan tentang kisah seorang yang tentunya bukan dari kaum Yahudi. Nah di sini kan Yesus jawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat. Iya benar, itu 24. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia. Seharusnya Yesus itu tahu diri dong, bukan Tuhan kok disembah, dia nggak nolak. Tapi itulah tuh manusia. Manusia harus tahu menyembah kepada penciptanya, karena seseorang yang berhadapan dengan raja-raja itu tidak pernah mengemis sembahlah aku, enggak. Tapi karena dia mengatakan bahwa itu adalah rajanya, ya mereka sering tunduk tanpa harus diminta. Oke, itulah yang sering saya katakan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi di sini Yesus ini dalam konteks menguji iman daripada perempuan itu. Dan ini yang sangat jelas di ayat 28 ini mengatakan, maka jawab Yesus kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadanya seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dunia tidak mengenal Yesus, bahkan murid-muridnya saja tidak mengenal Yesus. Sampai Yesus pun naik, baru mereka mengetahui siapa Yesus. Makanya Yesus mengatakan bahwa ketika mereka mengetahui Yesus itu siapa ketika Yesus diangkat, makanya Yesus berkata apa? Aku akan memberi kamu roh penghiburan. Tetapi roh penghiburan itu dibaca oleh lain bahwa roh penghiburan adalah seseorang yang kemudian hari yang akan menjadi nabi. Itu kesalahan yang sangat fatal. Karena mereka nggak paham soal bagaimana perkataan Yesus dan bagaimana tentang Allah Bapa, Anak dan Roh. Ini harus mereka pahami juga. Makanya saya katakan sesuatunya itu harus kembali ke sejarah. Kalau tidak akan paham. Karena kalau sejarah tentang kevalidan tentang firman Allah itu sebenarnya bukan pada kitab yang hanya merangkumkan saja, kan sebagian kecil agak. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang kisah tentang ada di dalam Alkitab itu bukan sekedar cerita yang harus
yang harus dirangkumkan aja atau hanya dipersingkat, nggak bisa. Karena kalau cerita-cerita itu dipersingkat, poinnya itu nggak akan dapat. Akhirnya seperti ini. Ketika harus ada penebusan, dipikir mereka itu juga ada lapangan, memang ada peristiwa-peristiwa yang mirip, tetapi semua itu nggak punya arti. Berbeda apa yang terjadi dalam konsep ketuhanan Yesus dan soal penebusan itu ada alurnya, ya ada keterkaitannya, bukan tidak. Nah, jadi kalau mau dikaitkan dengan pagan itu sangat salah, karena kenapa? Pagan itu nggak punya dasar. Tetapi kalau dalam cerita-cerita tentang apa yang telah terjadi itu mempunyai dasar, ya. Seperti dalam kejadian di Taman Eden itu, bagaimana Allah bahwa dosa itu adalah apa? Maut. Nah, apakah di luar orang-orang yang membaca Alkitab ini mengetahui bahwa upah dosa adalah maut? Maut itu apa sebenarnya? Maut itu adalah kematian abadi. Nah, di sini timbul dua persoalan antara pencipta dan ciptaan yang harus diselesaikan dengan tidak boleh diperwakilkan. Ini cerita, kita kembali lagi ke sejarah di mana Adam dan Hawa dalam kejatuhan mereka. Nah, kalau Allah pun berpikir ketika terjadi kematian, bisa saja mati. Allah bisa bangkitkan, bisa, bukan hal yang susah. Tetapi di sini kita mengenal Allah yang maha benar. Allah yang maha benar itu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan dia menunjukkan keprinsipannya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi di sini Allah tidak mau melewati prinsip perkataannya, makanya dia harus melakukan penebusan atau membayar, karena dosa itu adalah apa? Hutang yang harus dibayar dengan darah. Nah, ini juga harus dipahami. Makanya di zaman perjanjian lama itu dulu, di zaman para nabi itu ada korban-korban sebagai penebusan atau penghapusan dosa. Nah, dalam korban penghapusan dosa ini atau dikenal dengan korban ini kan nggak dikenal oleh orang Muslim, nggak tahu soal ini. Apakah Muslim tahu tentang penghapusan dosa melalui darah? Ini harus dipahami. Makanya kalau ketika dikatakan Allah harus menjadi manusia, harus musuh atau turun ke bumi, itu mereka nggak akan paham sampai kapanpun. Bang Zuma, kalau bisa sholat aja dulu, Bang Zuma, sholat zuhur dulu. Biarin kalau masalah ini Raja asumsi, biar saya yang jawab aja. Baik, silakan Bang, silakan. Saya rasa dituntun dengan baik. Saya rasa kamu nggak akan paham, Budi. Tristan apa Budi ya? Sama aja sih suara kalian. Ini udah kemana-mana. Karena iman kami ini sama, si siapa mana sih? maka suara kami sama. Si siapa masih ada di sini nggak? Si Ferry? Udah nggak ada, udah beda sesi. Ini tanya jawab dengan Billy Lee. Walah, udah nggak ada kok. Yang tadi. Ya udahlah, cabut. Thank you. Ini Ya Billy bukan kelas Bang Julius Bang, tinggalin aja Bang. Jadi ini bukan soal kelas, Munir. Tetapi di sini saya itu nggak capek-capek memberi kalian penjelasan agar supaya kalian paham dan tidak sesat atau menjadi domba-domba yang hilang. Itu aja, Munir. Yesus mengasihi lu, Billy. Yesus tanya mengasihi aja. lu nggak? Lu yakin nggak pengajaran itu masih original atau enggak? Lu Sekarang, dari mana? Oke, sekarang tuduhan-tuduhan tanpa dasar, tuduhan tanpa bukti, janganlah untuk belajar lah, untuk berbicara dengan bukti. Tuduhan kamu apa? Ayo. Gini. Saya mau tahu. Aku kemarin baru dihubungi oleh orang Katoliknya. Kemarin mereka suruh aku umumkan kepada teman-teman Muslim, cuman aku belum ngomong ke semua. Orang Katolik aja udah resah melihat dunia debat yang nggak jelas ini, dia bilang, dan membawa-bawa nama Kristen, ya, mencemarkan nama Kristen dan mempermalukan kekristenan, bisa dibilang seperti itu. Padahal yang dibawa adalah apa? Ego pribadi. Mungkin Billy juga udah lihat lah ya, bagaimana teman-teman itu kalau berdebat itu bukan edukasi, tapi menekankan egoisnya supaya didengar orang, supaya kesannya dia wah. Bahkan nggak sedikit yang kalau pribadinya dihina, dia tuh bisa kejang. Kalau Yesus dihina nggak masalah, pribadinya jangan gitu kan. Ini yang kita lihat kacau gitu.
Sendiri aja banyak orang-orang Kristen tuh yang nggak tahu sebenarnya iman dia tuh kepada siapa. Orang mengaku, oh saya pengikut Yesus. Ya, saya pengikut dari kitabnya, sama kayak Bang Ferry tadi. Oh, saya mengikuti kitabnya. Kamu yakin nggak? Kalau semua orang bilangnya ya ikut kitab. Memangnya kamu kalau ngomong sama orang Unitarian, dia bilang nggak berdasarkan kitab, berdasarkan kitab. Poinnya aja. Ya, poinnya kalian harus tahu dulu sebenarnya kalian ini siapa. Kalau sendiri nggak tahu dia siapa, ya susah gitu. Cuman berdasarkan tebak-tebakan, berdasarkan menurut saya udah ngikut Yesus nih. Terus padahal Yesus sendiri nggak pernah mengakui kalian mengikut dia. Tahu dari mana? Yang kalian lakukan sesuai nggak dengan pengajaran Yesus itu aja sih. Kamu bercermin nggak bicara? Saya bercermin, Bang. Itulah saya kan mengajarkan. Saya nggak. Saya cuma memberi saran. Apa kamu mengenal Yesus? Saya mengenal dengan sangat baik, Bang. Kamu ajaran menurut saya ya. Jadi standarnya gini. Oke, standar kamu bukan standar kami. Oke, benar. Itu nggak masalah. Cuman saya bilang. Sekarang kamu mau mikir bahwa kami tidak melakukan ajaran Yesus. Apa yang kamu tahu tentang ajaran Yesus? Satu aja. Yang menurut kamu saya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Satu saja. Buktikan kata-kata kamu. Kalian terlalu Billy, sebentar Bang Julius. Saya mau ngasih tahu Billy. Bill, saya kenal sama Yesus, Bill. Kamu kenal Yesus nggak? Saya kenal Yesus lahir di Nazaret di kota Daud. Kamu tahu nggak siapa yang membantu Yesus Maria lahiran? Bidannya siapa? Kamu tahu nggak? Budi, jangan menghujat Budi. Itu baca koran kamu itu pos kota paling tinggi itu media Indonesia juga tiga hari sekali kamu baca. Guys. Oke, teman-teman, di sini ada penghujatan. Dia nggak bisa buktikan. Kamu tuh pakai nanya-nanya sama orang Islam kenal Yesus nggak? Kenal Yesus saya kita kenal lah. Apa kitabnya saya keluarin? Coba kamu buka di kitab Lukas 2, ya kan? Aduh, Billy, nggak usah lah nanya-nanya sama orang Islam. Ini kok jadi gini? Enggak. Ya? Kamu bilang siapa? Nggak usah so jago gitu loh. Jangan sok jadi penginjil kamu tuh. Kita paling nggak hafal sosok inilah buruknya dunia. Sok premis banget orang Islam ini. Ya udah. Belajar banyak belajar, Bil. Inilah ngomong itu banyak belajar. Jeleknya dunia kalian. Yang pertama jeleknya dunia kalian. Bicara terus nggak bertanggung jawab. Itu si Budi. Makanya kalau bicara. Yuk balik ke topik yuk. Nggak tanggung jawab. Saya nanya. Ayo balik ke topik yuk. Yesus nggak? Kamu kenal nggak? Kamu bilang aja mau. Kamu kenal nggak? Di mana Yesus lahir? Siapa bidannya? Ya, terus apa bedanya? Tahu kamu tuh, kamu baca aja koran pos kota juga. Udahlah, males ngomong mobil ini. Cuma saya ayo balik ke topik yuk. Ayo balik ke topik. Aku bilang, ini penghujatan. Hujat apa, Billy? Kamu kenal Yesus nggak? Yesus lahir Yesus bidannya siapa? Lah, sekarang Yesus memang brojol sendiri. Iya. Terus kamu? Ya, sekarang saya. Udah, balik ke topik yuk. Topiknya mengenai karakteristik Yesus. Karakteristik Yesus itu kasih. Bukti kasih Yesus itu apa? Buka mute-nya, Billy Lin. Mute-nya Billy Lin. Budi, sabar Budi. Nanti aku mau punya session kamu yang kedua. Yang saya mau tanya. Siapa yang mengatakan bahwa kalau tadi kamu yang mau diskusi sama saya Katolik, bahwa pendeta kamu ngomong sama saya nggak layak saya bicara sama kamu. Budi, diam dulu Budi. Kamu bicara itu dari tadi itu kayak apa? Yang sekarang satu-satu dulu. Saya fokus dulu yang satu. Kamu mau diskusi sama saya bawa pendeta kamu sekalian. Enggak. Bisa nggak host untuk kita berbicara ini bercerita baik, ya jangan seperti orang yang nggak berpendidikan. Baik kok. Akhir Budi baik kok, nggak ada penghujatan. Nggak ada penghujatan. Saya mau bicara yang pertama, yang mengatakan kita tuntaskan dulu yang di gereja yang mengatasnamakan gereja Katolik itu siapa? Aduh, ini kemana ini? Tuh kan, bicara lagi nggak bertanggung jawab dia. Emang begitu trik kalian, lagi fokus satu mau diboyarkan ke satu. Itu ini gue kembaliin ke topik ini sebagai host, gue kembaliin ke topik. Iya, yang tadi yang berbicara Katolik siapa? Katolik. Yang membawa atasnamakan gereja Katolik itu siapa? Enggak, Julius Padilo. Dia Julius. Oh, Julius. Mana ya? Udah nggak ada.
Udah yang ada aja yuk. Makanya aku bilang, kalau saya lagi fokus bicara satu ke satu lah. Terus si Budi ini nyambung-nyambung. Gampang ke distrak ya? Nyambung-nyambung apa semua. Mudah. Cobalah yang Iya, punya etika lah. Bililin ayo kembali bisa fokus lagi nggak? Kalau nggak bisa aku closing aja ini. Ya, begini maksud saya ya. Kalau kita berbicara itu yang perlu tanggung jawab lah. Jangan bicara seenaknya, bicara sana, bicara itu, tuduh sana, tuduh sini. Apa memang sudah menjadi kebiasaan atau memang suatu kenikmatan bagi kalian untuk berbicara ngarang ini dan itu? Bukan, Si lo Budi, nggak mampu ngikutin apa topiknya gitu. Bang, sebentar. Ini ngomong si Budi mulu. Billy, gue kasih tahu sama lu ya. Apa? Gua tadi Budi? nanya, lu namanya sama Julius tadi orang Muslim. Lu kenal sama Yesus gak? Gue kenal. Budi, Lu jangan kamu sosok itu seharusnya jago diam, dalam masuk Budi. Bible lu kenal Yesus gak? Gue tanya sekarang sama lu. Kamu Di mana kenal Yesus Muhammad sekarang? gak? Kalau dia pernah Di mana jadi Muhammad? muncul dari manusia, tunjukin sama gue sekarang Yesus itu. Tunjukin Bawa dia neraka gak kembali ke waras. gue. Kalau dia memang benar-benar Tuhan. Enak aja sembarangan lu nggak pakai ngomong Buddha-budi ngomong gue sembarangan. Udah kembali ke Bukti Emang dong masalahnya saya. apa, Bud? Saya nggak bicara Ya, sama lu tuh kamu jangan tadi. begitu lu adi. Ya, coba Enak aja, sopan emang gua lagi. lagi Ke yang raise hand. Ya. Ayo Bill, fokus Bill. Billy fokus. Coba jangan sesama Muslim saling membela. Lihat dong yang mana yang benar. Itu yang Muslim. Makanya yang gue benar. mute semua. Gue hakim yang adil. Saya lagi bicara dengan siapa terus Budi nyolot. Ya Itu udah jangan masalahnya. dibahas, jangan ke bawah dong, jangan ke bawah. Kan udah dewasa. Kalau misalnya ada yang provokatif, Nah. jangan ke bawah, bisa nggak? Kita Iya, bahas tapi apa gitu, jangan kesimpulan sendiri dong, Bang Billy. Ayo kita dengar. Lagi bicara sama siapa? Si Budi nyolot gitu, nggak sopan banget. Nuduh lagi. Iya, udah kasihin lah musuhmu. Sudah Kalau lanjut misalnya Mbak. Billy masih emosi, Billy tenangin dulu ya. Aku mau ke Brother Carol. Silakan Brother Carol. Terima kasih, selamat siang menjelang sore semuanya. Iya. Ini mohon maaf ya, saya mau bertanya tentang Al-Isra 36. Karena di situ ada kata hati nurani. Jadi yang mengikuti apa yang didengar dan sebagainya, termasuk mengikuti hati nurani, jangan mengikuti persangkaan yang kita tidak tahu, tidak kita mengerti. Nah, kalau hati nurani kan ini yang membentuk hati nurani kan banyak faktor ya. Ya. Nah, untuk seorang anak kecil bagaimana itu hati nuraninya itu dibentuk, dijaga supaya sebenarnya tetap nuraninya tetap peka. Karena Bang dalam Gero, pengalaman Bang saya Gero, melihat Bang anak Gero, kecil. saya Hai. di sini saya cuma kasih umum kepada saudara teman-teman Muslim yang terakhir. Kalian pertanggungjawabkan apa kata si Budi mengatakan siapa bidan Yesus. Berarti dia mengetahui. Dan saya harap kalian. Ya udah jangan nanti seperti dibikin itu topik lagi. aja sama Akhi Budi. Iya. Siapakah yang mengenal Yesus antara Billy Lin dan Akhina Budi? Ya, mau jam berapa? Sekarang aja panggil dia. Jangan jangan sekarang. Udah mau closing ini udah mau 2 jam. Makanya aku bilang berbicara itu bertanggung jawab. Ya. Nanti Kalian berarti di 15 menit lagi lah boleh. Silakan Billy standby di sini aja. Enggak, nanti lah. Kan Deng, 10 menit Nanti lagi WhatsApp aja. aku. Iya, WhatsApp aku nanti. Enggak, ini bentar lagi kok. Ini mau closing bentar lagi. Iya. Ya, kita jawab dulu siapa si Brother Carol. Hati nurani di situ ya. Tafadol Iya. Asatid, siapa yang mau jawab? Ya, karena anak-anak kan hati nuraninya kan masih bersih dan dalam pengalaman anak-anak bisa menangis menyaksikan sesuatu yang orang besar, orang dewasa sudah anggap biasa wajar. Orang besarnya tidak nangis, anaknya bisa nangis. Gitu. Ya, ada Asatid nggak di sini? Siapa ya? Gurunda? Wah, alhamdulillah. Gurunda Ya, tafadol. gimana, Dek? Itu yang apa? Pertanyaan Carol mengenai hati nurani. Nggak nyambung sih, cuma abis itu langsung closing aja. Ini maksudnya yang mana? Hati nurani. Share screen Ini ayatnya lah, Al-Isra biar ayat jelas. 36. Al-Isra ayat 36. Oh, baik. Al-Isra ayat 36 diterangkan di situ terkait dengan pemberitaan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jadi tanpa pengetahuan jangan mengatakan sesuatu. Inna sam'a wal basara, sesuatu yang tidak kau lihat jangan pernah kau katakan. Wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi gini. Di ayat ini diterangkan begini.
jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita tidak boleh mengikuti sesuatu karena terkait dengan apa yang kita tidak dengar, apa yang kita tidak lihat, apa yang hati kita katakan itu baik, tapi belum tentu baik. Nah, ayat ini menerangkan kita tidak boleh mempunyai sesuatu pemahaman, mengatakan sesuatu tentang pemahaman, kalau kita tidak melihat, kalau kita tidak mendengar. Karena kenapa? Pertanggungjawaban atas segala apa yang kita imani itu, meski hanya poinnya di dalam hati, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati adalah amanah dari Tuhan. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini artinya bahwa mata ini, penglihatan ini, pendengaran ini, itu kudu wajib dijaga. Hati ini kudu harus dijaga. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan apa yang kita saksikan, apa yang kita dengarkan, kita nggak boleh jadikan itu sebagai sebuah pemberitaan yang dianggap itu benar. Padahal kita nggak menyaksikan, kita nggak mendengar langsung, kita tidak melihat langsung. Ini yang dimaksud. Nah, kemudian para sahabat mengatakan begini. Ibnu Abbas misalnya, jangan memberi kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata dan kedua matamu. Apa yang kau dengar dengan telingamu dan apa yang kau ketahui oleh hati dengan sepenuh kesadaran. Itu perintah, itu adalah kaidah di dalam penjabaran ayat ini. Nah, ini artinya bahwa hati ini itu tidak boleh dikotori hanya karena mendengarkan isu. Hati ini tidak boleh dikotori hanya melihat sesuatu dari luar. Tidak boleh, kita nggak boleh menghakimi, kita nggak boleh kemudian menghujat, kita tidak boleh kemudian membenci hanya karena informasi-informasi yang tidak akurat adanya. Itu inti daripada ayat ini. Jadi hati itu harus selalu bersih, hati itu harus selalu dijaga. Gitu. Itu poinnya. Makanya diterangkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Itu poin daripada ayat yang ada di dalam surah apa tadi? Al-Isra ayat 36. Oke. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Jazakallah khair Gurunda. Iya, itulah aku rasa jawabannya cukup jelas ya. Jadi di dalam ayat itu lebih kepada Islam itu berhati-hati dalam menyikapi suatu keadaan, berhati-hati dalam memberikan opini gitu. Jadi kalau misalnya orang udah banyak berdiam diri melihat suatu masalah, insya Allah itu Al-Isra sudah menjalankan Al-Isra ayat 36. Nah, demikianlah dialog kita hari ini ya, Ikhwan Fillah, semoga manfaat gitu. Kita sudah melihat bagaimana hukum agape dan juga hukum dalam berakhlak, dalam berdialog ini sudah kita terapkannya, alhamdulillah lancar dan penuh cinta, bagus sekali. Jadi kapan-kapan Pendeta Ferry kita undang lagi dan juga semoga ini jadi bahan renungan untuk kekristenan ya, bahwasanya dialog itu nggak perlu hujat-hujat, karena kalau hujat-hujat kan kalau ditabuk balik kasihan, sedih kalian. Nah, kayak Pendeta Ferry lah, bagus itu, sangat bagus, sangat ada adabnya, sangat kasih. Nah, itulah paling yang bisa kita sampaikan hari ini. Gurunda mungkin ada closing statement? Baik, sedikit deh. Tafadhol. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai kekristenan, sekali lagi saya katakan bahwa ajaran Kristen itu baik ketika pola pendekatannya itu adalah kasih. Ya. Tapi tolong digarisbawahi, baik belum tentu benar. Gitu ya. Baik belum tentu benar. Ajaran Hindu baik, ajaran Buddha baik, mengajarkan kasih. Tetapi yang saya urai tadi, kasih dalam perspektif pemahaman para nabi, termasuk Yesus, itu seperti apa? Di dalam Yohanes 14, dari pasal pertama sampai seterusnya, di situ Yesus menerangkan kasih itu apa sih? Kasih kepada Bapa itu poin-poinnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kasih kepada sama manusia, poin-poinnya itu apa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu sudah diajarkan semuanya. Termasuk kemudian liputan daripada kasih kepada manusia itu adalah menyeru manusia menyembah hanya kepada Allah dan kemudian menyeru manusia mengimani Yesus hanya utusan Allah. Itu wujud kasih kepada sesama manusia.
Wujud kasih yang tidak yang salah menurut pandangan daripada para nabi adalah mengajarkan manusia agar berbuat baik, tetapi ending daripada kebaikan itu adalah menyembah selain daripada Allah. Itu bukan kasih itu. Itu mengajak manusia kepada kemungkaran. Jadi ajaran kasih adalah mengajarkan manusia taat kepada perintah-perintah Sang Pencipta langit dan bumi, dan kasih kepada manusia adalah mengasihi manusia dengan mengajak mereka menyembah hanya kepada Pencipta langit dan bumi dan mengimani utusan-utusan Tuhan hanya sebagai rasul, tidak lebih daripada itu. Itu poin daripada kasih. Hablum minallah, hablum minannas adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu poin daripada ajaran kasih. Jadi kalau misalnya ada sekarang yang mengatakan, aku mengasihimu, maka aku memberikan kamu racun agar kamu mati. Itu bukan mengasihi itu. Mengajarkan kamu untuk sama-sama kita menyembah kepada yang bukan Tuhan. Itu bukan kasih. Itu kemungkaran itu. Tapi dibalut dengan ajaran yang menurut perspektif pemahaman akal baik. Tapi sekali lagi, baik belum tentu benar. Sekira begitu. Alhamdulillah, itu ya poinnya, vitalnya di situ Ikhwan Fillah. Baik semua agama mengajarkan kebaikan. Cuma kalau misalnya menunjuk kepada kebenaran, kita mesti olah lagi, kita mesti melakukan sebuah konfirmasi lagi. Dengan demikian berakhir sudah acara kita di pagi menjelang siang ini. Tafadol untuk Ikhwan Fillah yang masuk waktu Indonesia bagian Barat untuk menyambut duhur. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo ngobrol bebas, silahkan. Oh, Gurunda nanti malam dialog apa namanya? Mana apa tadi tuh di grup tuh? Pak, tunggu.